Oke, welcome back to my channel Hari Sulistiardi Official Page. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistiardi Official Page. Nah, hari ini saya berada di salah satu tempat di Kabupaten Perbatasan Pasuruan dan Malang, betul ya? Nah, kebetulan berada di kediaman salah satu pengusaha sekaligus apa ya kalau di sini UMKM, oke, UKM ya, UKM di wilayah sini, dan kebetulan beliau salah satu usahanya adalah kopi, oke, mulai dari perkebunannya sampai dengan packaging dan juga marketing pemasaran. Nah, teman-teman, just info bahwasannya kopi ini sudah dipasarkan di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri, khususnya di Asia Timur, betul ya? Teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe channel YouTube saya, kemudian like, comment, and share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Nah, teman-teman, di background saya ini kebetulan ada barang-barang antik. Wah, kayaknya keren ini. Wah, ada perabotan old school atau perabotan lama. Kemudian ada uang kuno, kebetulan ada ya beberapa foto dan lukisan. Ini kayaknya orangnya seniman banget. Seniman ya, setengah seniman. Dan di sana nggak kelihatan kamera ya, ada keris-keris kecil hasil bermalam. Hasil melehan di marketplace. Oke, kita langsung kenalan dengan beliau, narasumber saya, dan kebetulan kita kenal. Kedua anak kita ini kan sama-sama latihan badminton. Kebetulan di salah satu PB, saya sebutkan PB-nya PB Surya Naga, dan hebatnya beliau sebagai seorang ayah mau mengantarkan anaknya pulang pergi dari perbatasan Malang ke Surabaya hampir tiap hari. Wah, mantap. Hampir tiap hari. Oke, kita kenalan langsung dengan beliau, Mr. Hendy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kenalan nih. Aslinya orang mana nih? Asli orang Pasuruan juga. Asli Pasuruan ya. Oke. Lahir di sini, besar di sini, calon matinya di sini. Oke. Penampilannya keren ini. Penampilannya keren. Syar'i banget ini. Syar'i banget ini. Dan kita sengaja datang ke sini karena memenuhi undangan beliau. Kebetulan sekarang ada itu di sini kan masih ada dua Acara ya. dua agama. Oke, dua agama yang besar ya di sini ya. Ada agama Islam. Kebetulan di sini ada acara Kasada. dalam apa kalender orang ini. Oke. Oke. Jadi tiap bulan 10 tanggal 15 Ya. sekarang bulan ini kasada. Kasada ya? Kasada. Kasada. Kasada tapi next 10. Sedoso artinya ya. Bahasa Jawa kan sodo itu 10. Kasodo. Di sini awal mula terbentuknya nama Tengger, suku Tengger itu ya. Oke. Sekarang Oke. dari Jarai Rawamanten sampai Iya. Joko Seger. Coba segar. Oke, jadi teman-teman, di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur itu tidak hanya dihuni oleh suku Jawa dan Madura, betul ya? Nah, itu yang teman-teman mungkin banyak yang tahu soal itu. Nah, tapi ada juga suku yang lain-lain, misalkan Osing di Banyuwangi, kemudian ada juga suku yang mungkin teman-teman pernah dengar atau belum pernah dengar, yaitu suku Tengger. Nah, dalam sejarahnya mungkin kalau misalkan teman-teman pernah lihat atau membaca literasi soal sejarah Mojopahit atau tentunya Mojopahit pada waktu itu, suku Tengger ini adalah salah satu suku di Kerajaan Mojopahit. Nah, kebetulan ada perang pada waktu itu ya. Nah, kemudian sebagian besar penduduk suku Tengger itu naik ke daerah Bromo. Itu sejarahnya. Oke, nah beliau ini salah satu keturunan asli suku Tengger. Mantap. Oke, mantap. Harusnya podcast sama anaknya nih. Kapan-kapan aja lah ya. Oke, dan di bawah saya ada produk kopi. Siap. Oke. Coba Mas, boleh. Oke. Nah, ini sekaligus tes produknya ya, teman-teman. Wah, mantap. Ada beberapa varian produk ya, teman-teman. Mantap. Saya
request gulanya sedikit ya, Ya. biar tahu khas kopinya. Khas. Sebentar. Kesulitan apa? Oke. Ini full kopi, nggak pakai campuran. Nggak pakai campuran apa? Ini kopi lanang atau kopi Kopi biasa? lanang, kopi Ini lanang. kopi lanang. Kopi lanang. Kopi lanang itu biasanya untuk kopi kejantanan. Nah, Biasanya ya. Biasanya kebanyakan itu dicampur sama apa itu? Telur sama madu. Oke. Mantap. Ada sedikit masam-masamnya itu memang ada khasnya. Ini kopi lanang yang robusta. Ini robusta. Oke. Jadi teman-teman di sini kebetulan dataran tinggi. Nah, suhunya juga lumayan. Lumayan. Lumayan dingin. Nah, saya bersama keluarga, anak istri dan beberapa kawan kayaknya harus adaptasi nih. Iya. Adaptasi cuaca. Oke, Mas Hendy ini kan aslinya sini ya. Ya. Nah, kok bisa ya kopinya ini tiba-tiba bisa dimarketingkan atau dipasarkan, kemudian dikirim produknya ke seluruh Indonesia dan di luar negeri. Nah, teman-teman pecinta kopi khususnya, nah biasanya sih ketika berkunjung di satu daerah mereka akan apa ya, berburu. Biasanya ya berburu. Kalau kopi di Jogja itu ada mungkin kopi aren, nah, kemudian di daerah-daerah lain misalkan dan di sini khasnya adalah Kopi Tengger Tumbang. kopi Tengger, salah satu produk kopi di Pegunungan Tengger, betul ya? Nah, namanya Tumang. Mantap. Oke, kita membahas tentang perjalanan Mas Hendy dulu atau langsung kopi Tumang dulu ini? Iya. Kopi ya, langsung ya. Oke, cerita tentang kopi Tumang ini kan tidak tiba-tiba jualan kopi gini ya. Pasti ada proses. Di sekitar sini ada beberapa penduduk yang saya lihat memang pertanian, fokus di pertanian. Kemudian susu, apel dan lain-lain, sayur mayur. Biasanya memang dikirim oleh mobil-mobil pickup ke Surabaya atau kota-kota lain, dan biasanya memang bantel-bantelan Mas. Ya. Biasanya ya. Kalau apel sampai Jakarta, Bandung. Betul. Kalau tapi Indonesia cuma di sini. seluruh Indonesia yang paling terkenal memang apel. Paling besar di sini. Paling besar di sini. Batu pun sekarang sudah berkurang. Oke. Sudah kalah sama bunga. Bunga ya, Ya. bunga dan bonsai kalau nggak Iya, salah. Poncokusumo juga sebagian besar ngambil dari sini. Poncokusumo itu mana? Daerah Malang, arah Bromo juga. Malang ada Bromo. Iya, yang Oke. mau Bromo kalau lewat sana jalur Malang kan lewat itu. Betul. Poncokusumo, Tumpang Betul. masih ada di situ. Oke. Cuma nggak seberapa banyak kayak di sini. Tidak seberapa banyak seperti di Nggak cacat sih. Nambah Cacat. Nah, Cuma- ini masuk di desa apa sih Mas? Desa Kayu Kebe, Desa Kayu Kebe, Kepe, Kecamatan Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Jadi Pasuruan ini kan gede banget ya. Iya, nah makanya ini kan sebetulnya contohnya apel ini ya, apel Oke. ini satu Indonesia itu yang terbesar sebetulnya kan di sini. Cuma Malang memang orang taunya tahunya apel kan, itu nah, Batu Malang. Itu kan berarti kesalahannya di atas atasnya. Oke. Jajaran pemerintahannya di atas. Iya. Kenapa nggak di market sendiri dengan bungkus Pasuruan? Oke. Dengan Maksudnya Pasuruan? Maksudnya Pasuruan. Oke. Iya. Malang pun nggak Baru ada. tahu saya. Di mana Malang pun semua cuma taruhlah satu desa paling Ini beberapa. 20-30% ya. Kalau di sini tak 80 masih 80% Apel memang. apel. Oke. Itu yang hijau atau yang merah? Segala jenis. Segala jenis. Mana lagi ada? Oke. Rom beauty ada. Hmm. Terus apel hijau ada. Oke. Apel anak ada. Oke. Mas Hendy sempat ada. kebun apel juga. Ada. Oke, beberapa ya. Tapi memang terkenalnya memang kopi lah. Kopi pun masih merintis tapi ya. Oke, sudah mulai lumayan lah ya. Oke, nah ini keren nih teman-teman. Kemudian daerah sini selain apel juga ada susu. Ya, susu. Biasanya susu image orang ya. Kebanyakan Boyolali. Ya. Boyolali. Nah ternyata di sini saya lihat ketika perjalanan ke sini ada beberapa petani atau peternak susu yang bawa keranjang kanan kiri banyak. Berarti di sini ada banyak peternakan sapi, khususnya untuk susu ya. Susu itu cuma satu di sini kalau dunia. Oke. Kawan Jayan Pasuruan. Oke. Oh sempat suplai ke Nestle Sampai juga. sekarang. Sampai dengan hari ini. Nestle itu perusahaan besar Iya. internasional ya. Di ke situ. Iya. Pagi dan sore biasa. Oke. Susunya. Aku belum nyobain susu ini. Besok pagi. Oke siap. Mantap. Kopinya dulu. Kopinya dulu ya. Waduh ini petang melek nih jadinya. Oke.
sejarah tentang kopi tumal. Nah, awal-awal bagaimana sih Mas? Apakah kalau setahu saya ya, kopi ini kan harus ada di dataran tertentu ya, bukan dataran yang rendah, relatif rendah. Nah, tapi harus yang kalau tinggi kita nggak ngomong tinggi ya. Biasanya memang kalau tinggi itu ya pasti rendah, suhunya dinggi. Suhunya dinggi. Nah, ini kenapa kok harus kopi atau gimana ini ceritanya? Sebetulnya gini Mas. Oke, Saya kan basicnya aslinya itu seni seniman. gambar lukis. Oke. Pantesan. Dari bapak. Iya, benar namanya. Paman. Saya lihat beberapa bagian itu ini beda. Ternyata seniman. Itu. Oke. Jadi kisaran 4-5 tahun yang lalu itu kan ibu saya itu 4 atau 5 tahun yang lalu di Sedo ya, tinggal ya. meninggal. Oke. Terus ibu saya kan ditinggal ibunya ke luar negeri jadi TKW. Oke. Otomatis kan anak ada yang rawat. Iya. Kebetulan saya pulang dari Bali Oh, sempat stay di Bali. Oke. Hampir 8 tahun. 8 tahun di Bali. Di 2011 sampai 2018 ketika kembali ke Bali. belum. Sesudah kan? Sudah 2011. Kalau boleh tahu stay di Bali mana? Di Denpasar. Di Pelaya, nggak sampai di Jemberananya. Oh, Jemberan. Oh, dekat Jawa berarti ya. Di sana kumpulnya sama orang Jawa. Iya. Jemberana itu banyak sekali pelukis seniman. Iya. Ya, saya tahu. Saya belajarnya di patung di sana. Patung. Bikin patung. Patung, kemudian relief. Oke. Iya. Nah, sepeninggal ibu otomatis kan saya di rumah rawat tanah. Iya. Itu nyari usaha lain yang bisa sambil ngomong tapi Oke. usaha juga. Jadi itu mulai berpikir ya? Iya mulai berpikir. Mulai berpikir. Nah, terus akhirnya Akhirnya bikin fotokopi ini nah, dari warung-warung dekat tetangga. awal-awal bagaimana? Sudah punya kebun kopi atau gimana? Ada lek kebun kok ada beli-beli di sini orang kan. Oke. Oh, memang sekitar sini Sini banyak. banyak petani kopi. Petani kopi banyak. Oke. Terutama di daerah-daerah yang kaki situ sini kan 1.350 1350 meter dari permukaan laut ya. di sini. Oke. Kalau boleh tahu suhunya berapa? Suhu terendah paling 10 derajat. Ke bawah ya? Lebih. Di sini kisaran 14. 14 ya. 14 ya. Kalau naik lagi berarti lebih dingin ya? Lebih dingin lagi. Oke. Nah, harus saya siap ini. Ya, Siap ini. Jaket, bagus, Oke, jangan iya. tinggal. Iya, Jaket iya. kulit. Jaket kulit. Kalau bisa ya jaket kulit. Oh, ini jaket kulit. Oke. Ya, terus bikin tapi belum ada brand-brandnya kayak gini. Oke, belum ada ininya ya. Merek-merek ya. Kita ngikuti pasar. Oke. Kita bikin apa ya? Kayak kopi bubuk. Hah? Khas orang sini. Khas? Maunya orang sini kayak gimana? Oke, jadi belum berpikir untuk memarketingkan keluar desa. Sama sekali nggak kepinginnya nggak masalah. Sama sekali enggak. Tujuan awalnya pengen kerja di rumah tapi ya, Oke, jaga anak. ya sambil jaga anak tapi tetap punya penghasilan. Single father yang jaga anak. Single father jaga anak. Oke. Terus jalan terus Hmm? waktu itu kan kebetulan saya ada dekat sama orang-orang kecamatan. Oke, ada instansi Nah, pemerintah ya. Oke. Sama orang desa terus disuruh bikin brand sekalian untuk mengangkat kopi dari sini yang nggak kalah sebetulnya. Oke. Sebetulnya. Khas Ya, dari sini. ya, dari sini. Jangan yang saya angkat kan tradisionalnya. Tradisionalnya. Oke. Jadi sering orang salah persepsi Mas. Iya. Nah, ketika kita Kopi khas Tengger gitu ya. iya terus ini loh yang cita rasa Bawang. tadi. Nah, ini kan Heeh. ini orang sering salah persepsi dikiranya kopi ini kopinya kok gini ya, ini kopinya khasnya gini ya Karena kayak cita gini. rasa tradisional Nah, seperti ini. ini. Oke. Kita nggak bisa dibandingkan dengan kopi kayak kopi Betul. kopi lampung kopi Produksi kayu by kopi CTL apa. Landscape. Oke, jadi ini beliau punya perusahaan yang menaungi CV-nya beberapa itu, iya. beberapa lini Produk, usaha. dari sambal Oke. terus minuman segar itu terus Oke. cold shop Oke, online shop. ya online shop Oke. Termasuk jasa konstruksi. Nah, itu. Mantap. Jasa konstruksi. Tapi kita hari ini lebih banyak membahas tentang sejarah kopi sekaligus ekspansi beliau. Oke. Kenapa harus dinamakan Tumang? Kenapa tidak kopi Tengger misalkan atau kopi Bromo misalkan? Kalau kopi Bromo sudah ada Kopi Bromo sudah ada. sama teman-teman UKM. Oke. Kopi Tengger banyak sekali. Kopi Tengger banyak. Apa yang jadi
beda kopi daerah sini dengan daerah Malang atau Pasuruan lain? Kalau di Pasuruan kopinya kopi Pasuruan seperti Pasuruan kan nggak ada. Pasuruan belum ada. Ini pasarnya besar ya harusnya ya? Iya. Lumayan ya? Itu kantor juga banyak. Iya iya iya. Polanya gimana? Potensi ya Pasuruan. Iya iya. Betul. Pasuruan itu kan teman-teman gini ya, Pasuruan ini kan wilayahnya terbentang dari perbatasan Sidoarjo, kemudian punya pesisir pantai, betul ya, pesisir pantai di utara, kemudian perbatasan Probolinggo, kemudian di sebelah selatan Malang dan paling besar Lumajang, betul. Nah, wow mantap. Jadi ya teman-teman kalau misalkan dari Kalau di sini kan ada kopinya. betul betul Pohonnya juga ada. lengkap juga. Pohonnya kopinya ada. Tapi Iya. Pasuruan sendiri kan nggak ada. Jadi teman-teman kalau dari Surabaya atau teman-teman dari Jakarta kalau lewat tol untuk menuju daerah sini lewat tol Surabaya jurusan Malang, nah turunnya di tol Purwodadi. Jadi sebelum Lawang. Setelah Kebun Raya belok kiri. Oke, setelah Kebun Raya itu belok kiri. Jadi keluar tol itu kita kan ke kanan, Kebun Raya ya. Nah itu ada tulisan, kalau nggak salah ada plakat tulisan Bromo. kalau nggak salah ya. Ikuti jalur. Jalurnya cuma satu dan berkelok-kelok. Yang penting mobil kamu fit. Ada kendaraan kamu fit. Oke. Jadi Tumang. Tumang. Nah, Tumang itu sendiri kan berawal dari pengolahannya kan pengolahannya kita masih pakai tradisional. Tumang itu kalau nggak salah tungku. tungku. Tempat perapian zaman dulu kan. Iya. Di sebagian daerah disebut tumang. Yang dari kanan lihat. Oke. Di sebagian daerah disebut tumang. Oke. Jadi filosofinya itu ya. Ya. Tradisional dari dapur. Iya. Sampai sekarang kalau masih pakai pasir. Sampai sekarang masih pakai pasir. Pasir. Oke. Jadi Penggorengannya. di medsos saya lihat banyak sekali ya. Di YouTube Kopi Tumang muncul. Betul ya. Kemudian di Instagram, di Facebook Kopi Tumang. Jadi ini bosnya. Ini bosnya. Nah ini saya pakai ini tulisan Kopi Tumang ini. Ya ini ada Oke. dua varian. Sementara ini masih ada dua varian. Dulu Oke. ada seperti cuma kurang laku di pasaran. Oke. Jadi nggak tahu. Sempat tes dan ukur ya. Jadi gini, biasanya pemasaran kan tes dan ukur, betul ya. Ketika Mas Hedi ini awal-awal kan ceritanya kan titip kopi ke sekitar. Ya. Itu gimana? Ke warung atau Ke warung. ke warung? Bukan ke Lebih potensi ke warung daripada kayak ke minuman gitu. Oh gitu. Ya. Atau ke pusat oleh-oleh misalnya? Sama lebih cepat ke warung. Lebih cepat ke warung. Lebih cepat ke warung. Oke. Sasaran saya kan Warkop ya intinya ya? Ya intinya Warkop. Oke. Sasaran kami kan menengah ke bawah. Bawah. Itu segmen yang digarap awal-awal. Iya, yang diserang sampai sekarang pun seperti itu. Sampai sekarang itu. Oke. Karena kan penikmat kopi itu kalau menengah ke atas Beda. sudah dilarang sama Karena Pak kesehatan penjaga Pak. oke. Kalau menengah ke atas kan Iya. seperti itu. Betul. Banyak yang minum air putih. Kan Oke. begitu. Ya saya ini Sampai kapanpun kopi ini pasarnya memang lupa. selalu seperti itu. Ya, kalaupun menengah ke atas mungkin ya sekitar 15%. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman gini ya. Saya ini sempat ditertawakan oleh beliau. Saya ini ngopi, betul ya. Tapi nggak rokokan. Ya, Ketika anterin anak di PP Suryanaga, ya toh. Nah, saya pesan kopi. Nah, beliau pesan kopi dengan gelas gede. Itu. Saya pesan kopi juga, tapi beliau rokoknya 3 pak. Saya nggak ngerokok. Saya nggak ngerokok. Ditanya, mas, kopi kok nggak rokokan gitu? Iya pak. Dulu saya merokok memang, tapi setelah ini saya cerita ya, setelah anak saya sempat ketika kecil sesek batuk-batuk. Ketika saya periksakan ke dokter menyatakan mungkin ada debu atau sisa asap rokok yang nempel dari misalkan mobil atau baju. Nah, biasanya kan rokok. Kalau rokok itu kan bau di baju, bau di mobil, betul kan? Nah, ketika masuk kamar kan ada ruangan tertutup ya, AC misalkan. Jadi kalau bayi kan sensitif. Nah, setelah saya putuskan saya coba tidak merokok, sembuh. Jadi itu keputusan saya, ya wes lah aku rokokan. Jadi bukan karena saya mengurangi rokok atau apapun, tapi tidak ada, karena anak. Jadi full 8 tahun saya sudah berhenti rokok. Alhamdulillah. Saya pun selalu berkurang karena setiap hari rokok. Iya, tapi enggak ya?
Enggak ya, oke. Enggak ada kayaknya, enggak ada seninya. Oh, enggak ada. Ditertawakan sama pecinta rokok. Oke. Awal-awal ketika keliling di warung, ya kan, kompetitor kan wajar ya, biasa ya. Banyak. Pasti ada beberapa. Nah, strategi marketingnya bagaimana ini, Mas? Apakah sekedar titip doang atau Mas Hedi ini memang sengaja si pemilik kopi harus bayar dulu dong? Itu gimana itu? Ya seperti pada umumnya kita Drop dulu. ada yang drop, ada Oke. yang sistem kontan. Oke. Kita nggak membatasi itu ya. Kalau mereka mau bayar ya monggo. Iya. Misalnya kita naruh dulu juga monggo, kan kita tahu sendiri kalau di desa kan Iya, iya, betul. penghasilannya kadang seminggu sekali, yang petani kan nggak tentu. Iya. UMR itu berapa, Mas? Ya. 1,5 juta ya. UMR. Tinggi Pasuruan. Oh, Pasuruan gede ya? Tinggi. 4 juta. Di bawah Sidoarjo, di bawah 4 jutaan ya kalau nggak salah ya. Tinggi ya. Kisaran segitu, Karena 38. wilayah industri ya. Ya. Oke. Next. Nah, cuma di sini kan rata-rata itu kan kalau susu, bayaran susu kan 10 hari sekali. Susu itu 10 hari sekali waktu bayaran hasil oke. dibeli dari KUD itu kan. Iya. Dibayarnya kan 10 hari sekali. Terus kalau apel minimal 5 bulan. Apel itu 5 bulan. 5 bulan. Oke. Terus Kalau sayur-sayur harus 2 bulan 3 bulan. kalau jamur kalau nggak salah di sini ada beberapa petani jamur ada. jamur ada. Bagian Oke, lanjut kopi. Terus kalau kopi Ya, bagian ada yang kontan, bagian ya ada yang kita naruh dulu, baru sampai Senduro Lumajang dulu pertama. sampai Lumajang. Sampai Tapi Lumajang. belum ada packaging brand, ya. masih polosan, cuma Plastik. ya per 1 on. Oke, enggak kiloan. Enggak, 1 On-onan. on kiloan juga ada. Oke. Kiloan, on mulai dari 1 on, 2 on setengah, Ya, setengah kilo sampai yang 1 kilo. setengah kilo. Cuma polos, belum ada merek. Oke. Jadi plastik packaging no brand ya? Ya, Belum ada brandnya ya? belum. Oke. Nah, itu yang benar-benar khas itu aslinya yang polos itu, yang Maksudnya khas sini dari sininya. Oke. Itu. Oke, mantap. Saya sempat dikasih ini gratis parfum pada waktu itu ya. Ya. Nah, ini juga mengeluarkan produk Ini parfum. baru Mas ya. Parfum mobil ya ini ya. Parfum mobil. Mobil boleh, kemudian di Ruangan. ruangan juga boleh. Khas kopi. Bagi teman-teman yang suka cita rasa kopi, memang ada beberapa pilihan Ya. parfum rasa kopi. Oke, kemudian ketika berjaya di warung segmen menengah bawah, betul ya? Ya, betul. Apakah langsung berpikir membuat packaging seperti ini ataukah tes dan ukur keluar daerah sini itu bagaimana cerita? Nah, kan kita disuruh mewakili kecamatan pada awalnya itu. Oh, sempat ada pameran. Iya, sering. Oke. Sampai sekarang pun sering. Sampai sekarang ada pameran UKM. UKM. Oke. Kita disuruh mewakili kecamatan, dikirim ke Pandaan, ke Pasuruan. Oke, itu yang Sempat menyelenggarakan juga. pemerintah Pemerintah. Kabupaten Pasuruan. juga. Ya. Oke, jadi itu ya berkala, Berkala. pameran berkala. Ya, Oke. biasanya aku kalau di Pandaan ini di Chandra. Hmm. Terus kita sendiri juga sering ikut apa ya, festival-festival. Oke, event-event. Iya, bikin event. Oke. Nah, itu kan diwajibkan harus ada brand. Sebetulnya Iya. saya sendiri kurang minat, padahal dulu kan Oke, awal-awal memang nggak kepikiran. nggak pikiran, malah nggak pengen bikin yang Nggak pengen. ada brandnya, nggak pengen. Iya. Terlalu ribet di birokrasi. Iya. di apa. Itu mindset orang Iya. biasa ya. Wah, ribet pakai brand, Nah, bayar ini itu. Oke. mending- Terus, Padahal selama ini kan yang laris itu sebetulnya yang bungkus plastik, tali karet, heeh. itu malah nyaris. Setiap event pun kita pakai. Oke. Kadang-kala masih kita pakai Siap. seperti itu, malah yang Yang laris itu. laku keras seperti itu. Oke. Nah, sebelum bahas event, saya pengen tahu kenapa kok dipaksa jadi brand dan akhirnya mau. Ya kan pada awalnya kita kan cepet ya biasa lah nama pemerintah nanti. Iya. Birokrasi ya. Dijanjikan kayak gini asal ada ini. Oke. Kita kan Ikuti. rakyat kecil ini kan pengennya ya biar cepet berkembang, terus Iya. misalnya kalau mau ada bantuan ya silakan apa. Oke. Bukan kita yang minta tapi sempat ditawarin. Oh, mereka yang nawarin. Iya, Itu sampai bantuan gitu. berupa fasilitas apa? Misalkan pinjaman modal atau cash Eh, dana. Waktu itu pinjaman modal dari Oke. salah satu bank. Kredit lunak ya? Iya, dari salah satu bank. Oke. Sempat datang ke sini juga. Masih diambil nggak? Nggak tak ambil. Masalahnya gini. Oke. Kendala di persyaratan, istri saya kan nggak di rumah. Oh, harus ada syarat-syarat tertentu. Jadi janji ketika event itu nggak gampang ternyata ya Nggak di realisasi gampang, lapangan. iya. Oke. Lanjut. Dari jumlah pun nggak sesuai kan gitu. Oke. Berapa pada waktu itu? Kalau Waktu boleh itu ngomong nggak? Kita kan mintanya itu 15 juta. 15 juta. Oke. Jadi ya banknya sendiri malah nawarin 25. Oke. Itu pakai jaminan atau enggak?
tanpa jaminan. Wah, enak ini. Harusnya. Itu bank plat merah atau BUMD? Plat merah. Plat merah ya. Oke. Kita nggak ngomong banknya apa lah. Lanjut. Plat merah. Iya. Nah pada saat itu kan kita nggak minta, kita minta ketika kita terpaksa harus mengutarakan permintaan kita. Iya. Oke dah, saya minta 15. Oke. Ujung-ujungnya enggak, ini cukup apa? Kalau 15 untuk ini jelas nggak cukup, tak kasih 25. Malah Sebelumnya. Oke. Sebelum. Malah ditawari lebih. Iya. Dijanjikan lebih. Dijanjikan lebih. Oke. Dan saya kan sudah tahu kondisi saya kan sebelumnya sudah ceritakan kalau istri saya di luar negeri. Gitu. Oke. Ujungnya jadi kendala masalah KTP. KTP. Oke. Kan asli sini ya. Harusnya dipermudah harusnya lah ya. Ya harusnya ya kritikan juga buat pemerintah. Oke. Pemerintah daerah Pasuruan tentunya. Iya. Saya Harusnya nggak ada akses ke sana sih. Harusnya kayak kita UKM ini ya Iya. dipermudah lah untuk urusan seperti itu. Oke. Kalau memang ada niatan untuk mengangkat dan memajukan UKM Ekonomi iya. Kabupaten Pasuruan harusnya Jujur selama pandemi nggak dapat bantuannya. Selama pandemi? Kopi Tumeng nggak ada sama sekali. Oke. Jujur, bisa di cross check nggak ada. Iya. Malah kami yang ngeluarin mulai dari masker, Oke. hand sanitizer. Jadi pengusaha-pengusaha lokal ini justru malah yang menyumbang. Iya. Oke. Saya sambil minum kopi. Oke, monggo. Iya. Oh, mantap ini. Jadi ya ini kisah yang biasa terjadi ketika mohon maaf ya, kita ikut event pemerintah Ya. atau kita ikut event-event tertentu, kemudian kita dipaksa menjadi sesuatu, Iya. dijanjikan sesuatu. Kita Akhirnya dipaksa. ketika kita sudah melakukannya, zong. Ya, kita terpaksa untuk sempurna. Oke. Nah setelah itu kita kan jadi Oke. ya, Akhirnya pasrah. pasrah sudah kita akhirnya Oke. ya jarang kita ikuti kalau nggak apa lokasinya sekiranya nggak ada peluang untuk kita dapat untung ya kita nggak datang walaupun disuruh. Oh, jadi profesional ya? Profesional sudah, bukan iya. kepingin branding ya? Enggak. Profesional. Oke. Profesional. Profesional. Malahan sempat saking jengkelnya waktu itu kan pamerannya tujuannya kan Oke. pameran kopi. Oke. Itu kan harusnya gratis ya? Fasilitasnya. Nyata bawa sayur. Itu pernah terjadi. Oke. Hari santri di Pasuruan di Pandaan itu pernah terjadi. Saking jengkelnya. Padahal di list event organizer-nya yang jualan talent-talentnya Iya kopi. kopi. Kita kan Oke. kita ini kan disuruh dalam artian kan misalnya mau disuruh lagi harusnya kan difasilitasi kayak mobil kayak apa kan difasilitasi semua. Iya. Itu yang dibawa sayur. Ya itu saking jengkelnya itu saya yang jengkel. Ini jelas kalau kopi Oke. dijual di sana nggak harus bayarkan gitu. Oke. Akhirnya waktu itu kan harga tomat lagi jatuh. Hmm. Kasihan petani sini. Iya. Ikut semua. Sengaja ya? Sengaja. Oke. Tomatnya malah laris, kopinya nggak laku. Asli itu Will. Mantap. Itu kapan itu? Itu Sebelum kalau pandemi? masalah sebelum pandemi pokoknya Sebelum pandemi. bicara di Ingat pamerannya di mana? Di Chandrawil Patikta. Hari santri. Pasuruan ya? Pasuruan, Pandaan. Kota ya? Oh, Pandaan. Pandaan ya? Sebelah kiri. Oke, Pandaan itu kan Mengenai Karapretes. betul. Oke, itu ya lumayan rame ya? Mengenai. Sana ya. Terus Ya, pada akhirnya kita jualan tomat. akhirnya Tomat. Laku kan? habis tomat sampai Padahal pulang-pulang ambil lagi. harga jatuh. Harga jatuh. Itu dijual harga Nah, normal kalau- atau harga Harga jatuh? Kalau di sini kan waktu itu 500 Per- per kilo. Nah, di sana satu bungkus satu plastik mika itu Iya. jual 5.000 lu laku. Tidak sampai 1 kilo. Nggak sampai 1 kilo. Laku 5.000. Strategi marketing yang hebat ya. Jadi packaging yang lebih rapi, Iya, lebih rapi. kemudian market atau sasaran orang-orang yang dituju itu tepat, dijual lebih mahal, laku. Oke, terus apa yang dipikirkan oleh seorang Mas Hendy ketika menyampaikan itu ke petani? Kok petani kok tiba-tiba ngasihkan tomat? Kan setahu saya backgroundnya kan bukan tomat ya, Di jenengan sini ya. 500. Ah. Tak beli 1.500 sih, gimana nggak mau mereka ya Oke. Oh, memang- tetap tak beli. Memang sudah niat bantu. Iya kan di sini beludak waktu itu. Oke, over supply ya, Iya, banyak makanya banyak jatuh barangnya sampai banyak. banyak dibuang sampai robo-robo. Iya, saya tahu beritanya itu. Jadi tomat sampai dibuang ke kali, Iya. di jalan, Nah, itu- saking jengkelnya. Nah, itu saya tak bawa ke Pandaan waktu itu. Oke, iya. Laku. Pameran berapa hari? 2 malam 3 hari. 2 malam. Hari santri pokoknya. Oke. Hari santri. Kita kan disuruh makili sebetulnya kopi. Iya, Cuma tapi kita di kan- bawah hortikultura. Iya. Mantap. Tapi sama sekali tidak bawa kopi. Bawa nggak laku. Itu nggak laku. Nggak laku yang laku. Karena Anda tahu marketnya salah. Salah.
Oke. Iya, Nah, iya. terus ini satu kritikan juga. Itu ke siapa? Ke siapa kritikannya? Iya paling enggak yo Instansi terkait. instansi terkait paling enggak yo dari bapak bupati sampai ke bapaknya. Oke. Artian gini. Itu kalau misalkan dilihat oleh bupati, enggak apa-apa ya, berarti Nggak apa kita kan Nggak masalah ya? kita yang bayar. Oke, Nggak oke. apa. Iya, iya, iya. Lanjut. Nah, kan kita ini taruhlah pelaku UKM usaha kecil kan. Nah, Kita susah payah katakanlah bangun produk-produk seperti ini. ya. Mbok ya yang di atas itu yang sudah mapan apa itu ya jangan nyaingi juga kan gitu. Oke. Jadi mereka berbisnis dengan segmen yang sama. Dengan segmen yang sama. Dengan produk Terus yang apa gunanya kita dibina kan ya Oke, nggak oke. lucu juga kan gitu. itu namanya dibinasakan. Nah, itu Oke, 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 oke. Binasakan. Membina tapi dibinasakan pada Ya, gitu. jelas Oke, kita kalah. sekarat lah, mereka Karena bermain di aksesnya kan mana-mana. mereka lebih luas. Oke, oke, oke. Luas. Mereka mau naruh di mana ya oke. Itu ada ya kayak gitu. Ada. Oke. Ya cuma nggak. Terus apa yang dilakukan oleh syarikat atau kelompok tani kopi atau kelompok tani peternakan yang sama pada waktu itu? Ya, sebagian ya ada yang Demo misalkan? enggak, kita nggak sampai seperti itu. Kita kan Oke. percaya Oh, jadi pasrah. pasrah. dalam Tidak artian- berani menyuarakan ke media. Enggak, ya, sepakat, gitu. Iya, iya. Atau mereka jadi pasrah. jabatannya sementara, nanti dari situ ya, Oke. bisa diadu nanti, terus mereka Oke. turunin gitu, bisa diadu. Ini kalau jadi kan jadi legislatif. Wah, dilamar ini. Tunggu pantai yang ngelamar ini ya. Oke, Nah, oke, oke. Apa ya, ya situlah dari zaman dulu, pas semuanya Tapi memang mohon maaf ya, orang-orang desa atau orang-orang daerah itu kebanyakan kalau misalkan dihadapkan dengan pilihan seperti itu atau kondisi seperti itu mereka pasrah biasanya ya. Ada nggak kalau di daerah sini atau teman-teman Mas Hendy yang melawan misalkan ya atau protes kenapa sih kebijakan ini kok nggak support sama UKM misalkan? ya saya ini apa itu tadi tapi Atau pasar wong cilik gitu misalkan? pasrah sih enggak, cuma kita Enggak. kan Oke. sebagai orang timur, orang Indonesia ini selalu banyak akal dan banyak cara. Oke. Asli itu. Iya. Itu gimana? Nah, satu sini ibaratnya buntu, Ah. ya sudah kita gimana caranya? Oke, ambil sisi yang Ambil lain. sisi yang lain. Oke. Ya, kayak ini kan Hmm. ada saingan dari Instansi. instansi pembentuk kebijakan dalam artinya Oke. mereka yang di sana itu. Oh, bukan instansi sih, mohon maaf. Ada saingan dari salah satu Pembuat kebijakan. personal yang kebetulan duduk di instansi pemerintahan dengan segmen bisnis yang sama. Ya, Oke, akhirnya ini kena juga. kena imbasnya juga. Oke. Nah, mereka kan jelas nggak punya dalam arti nggak punya link untuk keluar. Oke. Sementara kita kan bebas mau kemana-mana. Iya. Tapi Ya, jadi sudah. mereka marketnya pasulan doang ya, Dalam artian kan mereka mengandalkan link. bawaan-bawaannya itu kan Oke. gitu. Untuk menyasar Untuk ke. memasarkan. Oke, ya, tapi dari spirit atau kalau istilahnya dalam politik ini kan grassroots. Nah. Akar rumput ini masih lebih kuat. Iya. Oke. Kita keluar. Akhirnya keluar. Iya. Oke. Kita cari link di luar. Hmm. Terus alhamdulillah kita diterima di luar. Oke. Dalam artian di Bali kita diterima dengan baik. Karena pernah di sana. Pernah di sana. Oke. Terus kebetulan waktu kemarin COVID apa ini kan kayak Pemda Jemberana kan butuh apa itu botol terus botol untuk internet itu kan. Iya. Ambilnya di saya. Oke. Bakar saya ambil di Malang di mana. Jadi itu beda-beda segmen bisnis kopi ya, beda Iya. ya. Beda. Tapi kan runtutannya sampai sekarang kan hikmahnya dari situ. Oke. Jadi kenal mereka tiap kali ada acara, Iya. kita di popping bahwa saya suruh nyervis Oke. nyervis undangan apa Iya. acara. Jadi termasuk event organizer-nya Iya. mempercayakan ke Mas Iya, Hendy. untuk nyervis tamu Oke. khusus kopinya. Khusus untuk kopi. Nah. Padahal di Bali itu kopinya juga nggak kalah Nggak terkenal kalah. ya. Nah, cuma kan ya, Dan mahal loh. mahal loh kopi Bali. Iya saya tahu. ke Ngawi. Betul. Ngawi itu kita diterima dengan baik Bupati Ngawi. Oke, Bupati Ngawi. Iya, itu Iya. mulai dari acara apa peringatan 17 apa mesti ngundang kita. Oke. Jadi seremonial Nah, seperti itu terus ada salah satu ikut lembaga. serta ya? Iya, Oke. ada salah satu lembaga kanker di Indonesia ini yang mempercayakan pada kami untuk tiap kali ada acara itu mesti kita yang di booking. Tidak mau acara di Lombok, di Sulawesi, di mana itu mesti Oke. kita di booking untuk nyervis. Misalnya ada rakornas, Iya. ada apa kita 3 hari Oke. kita nyervis
tamu-tamu teman-teman yang Iya. Oke. Mantap ini. Jadi sampai ke Lombok, kemudian perjalanannya kenal dengan beberapa tokoh agama yang punya nama. Saya sebutkan namanya ya, mohon maaf. Emma Ainun Najib Ya, atau yang siap. terkenal Cak Nun Cak Nun. misalkan. Nah, tapi uniknya adalah ketika beliau menceritakan bahwa istri beliau orang Sumbawa, orang Sumbawa, orang Lombok. Kok yo iso sampai golek jodoh adohe nang kono misalkan. Ini bahasa Jawa ya. Kok bisa-bisanya cari jodoh? Apa nggak ada orang di sekitar sini atau gimana ini ceritanya? Nabi Adam di sini, Siti Hawa di sini. Nah, itu dia. Bisa sampai kenal dengan istri yang dari Sumbawa pada waktu itu, atau ceritakan perjalanan, mohon maaf ya, ini kan istrinya kedua ya, mohon maaf Istri ya. kedua, ya. Oke, itu ceritanya bagaimana nih? Istri pertama kan Istri pertama meninggal gitu. asli dari sini. Dari sini. Oke. Lebih tahun 2006 kalau nggak salah. 2000. Nah, 2006, oke. habis itu menduda 7 tahun. Mohon maaf, betul kan? Menduda Oke. kurang lebih 7 tahun. Duda 7 tahun. Kok kuat mas? Alhamdulillah. Nah itu dia makanya. Saya tidak bercerita, cuma seminggu pusing mas. 7 tahun guys. 7 Wih tahun. mantap ini, mantap. 7 tahun. Kebetulan waktu itu kan ya saya pernah ada di pemerintahan desa juga. Oke, di Kabupaten Pasuruan. Enggak di sini. Oke, Pemerintahan di desa sini. saya. Oke, sebagai apa itu? Kaur umum tahun periode Apa? Kaur umum. Apa itu? Kepala urusan umum. Oke, Kalau zaman Kaur dulu, ya. iya, Kaur ya. Kalau zaman dulu kan bikin Kaur itu nggak salah kepala staf. ya Bukan kepala dinas ya? bukan, Kepala staf ya? di sini tapi Di desa sini. Iya. Oke, lanjut. terus istri kita meninggal, Hmm. kita mundur juga dari pemerintahan desa. Oh, Keluar kita itu enggak PNS ya? belum Belum ya. Jadi seperti honorer atau diperbantukan gitu ya. Oke. Ah, terus Nah, makanya saya kan pahamnya sebelum pemerintahan kan waktu menjabat di situ. oke, jadi Tahu. pelan-pelan tahu birokrasi. Tahu birokrasi. Oke. Lewatnya gimana. Link-linknya. Iya. Saya enggak ngomong lewatnya nih, enggak enak lah. Jelas, ngomong kan, kita rakyat, Nah, iya. rakyat itu bebas ngomong. Iya, Kita iya. yang Oke. bayar, kita yang ngeluarin uang. Pajak ya. Iya pajak, kita nggak pernah bayar pajak di Indonesia. Oke. Mereka salah mau dan kita ya. Oke, akhirnya tahu perjalanannya ya. Oke, lanjut. Habis itu saya kan ikut pelayaran. Pada saat itu ketemu istri yang sekarang ini. Oke, itu menduda 7 tahun ke kemana? Akhirnya kemana saja setelah mundur dari Kalau kapalnya kan kita ikut Desa. kapal Luat. emang sengaja layar. Iya, pelayaran. Benar. Layar ini kan mohon maaf ya, ada sekolah khusus ya. Ada sekolah khusus. Kemudian ada ya aturan-aturan lah. Nggak semua orang itu bisa masuk ke kapal, misalkan dek atau apapun. Anda sebagai apa di kapal? Ya pakai paling terendah. ABK. ABK. Oke. Dan itu kan zaman dulu lah kita sama-sama tahu. Oke. Iya. Nah, kayak birokrasinya itu kita ini masih di negeri 62. Kapal apa? Ingat. Apa? Kapal angkutan penumpang atau Oh, angkutan kalau darat? kalau jenisnya itu Ah. kita ikan. Oh, jadi Ikan. nelayan. Mm-mm, Nelayan. Oke. Jadi berburu ikan. Buru ikan. Tapi kapalnya gede ya? Gede. Gede. Oke. Itu kalau sekali jalan dulu itu sempat paling lama itu hampir 6 bulan. Itu di laut. Laut. Di laut 6 bulan. Terus sandalnya Sandalnya kita waktu itu di Tunis kalau nggak salah. oh sampai ke luar negeri jadinya ya? Iya. Oke. Itu. Kalau yang ke luar negeri itu 17 bulan. 17 bulan. Tur Asia tapi cuma. Oke. Sampai. Itu belum nikah yang kedua ya? Belum. Oke. Nah, Nah, setelah ini. itu nemu istri saya ini. Nah, nemu itu nemunya di mana? Jelas di Sumbawa. Jadi NTB, istri ketemu di NTB. Nusa Tenggara Barat. Itu ketika Kita sandar main, atau sandar kita main. oke. Nggak ada kerjaan di sana? Ya, Nggak ada, bukan karena ada pekerjaan di sana. bukan. Main-main ya. Dulu ini ada kan? Ngopinya makan yang jauh. Iya, ngopinya jauh sekali nih. Oke. Nah, saat itu terus kita cocok ya sudah habis nikah setahun. Oke. Istri saya pengen Hmm. punya penghasilan sendiri. Hmm. Akhirnya yang
pergi ke Hongkong. Setelah anaknya lahir usia 4 bulan itu ke Hongkong. Jadi sempat stay di sini istri? Ya, stay di sini. Berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sebentar Mas. Mas Hendy ini kan, mohon maaf ya, menduda 7 tahun. Apakah ketika kenal pertama sudah to the point ngaku saya ini? Iya, kita jujur. Kita, ya, saya sudah punya, mohon maaf ya, kan sudah anak yang pertama ya, sudah ada ya, dan ngaku. Oke. Iya. Jadi buat bapak-bapak ya, jangan sampai ngaku, jangan sampai nggak ngaku ya, lebih baik ngaku ya. Ngaku. Iya. Itu malah anak saya yang kecil itu kan yang telepon kalau waktu itu tak suruh telepon. Yang mana ini yang ternyata yang dimau ya ibunya sekarang ini. Gitu. Oh sempet. Ya, sempet ada pilihan Mas Hendy. Oke. Jadi enggak cuma cewek satu ya? Iya. Wih, mantap. Dari dulu mana? Ada pilihan. Oke. Wow, mantap. Ini kalau istri lihat enggak apa-apa ya? Wah, udah tahu semua. Udah, oke. Jadi ini jujur ya? Iya. Oke. Makanya kan bebas. Ini iya. saya sama istri saya ini berapa tahun sekarang? Kalau dihitung mulai dari zaman pacaran sampai sekarang kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Nah, terus gini Mas. Memilih untuk menjadi, mohon maaf ya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ini kan ya pilihan yang jujur kalau saya belum siap. Sulit dan berat. Betul, jujur kalau saya belum siap ketika siap. pasangan saya memutuskan luar negeri atau jauh dari saya, misalkan ya. Nah, kenapa Mas Hendy menyetujui itu? Padahal ekonomi ya, mohon maaf sekali lagi, mungkin saya tidak tahu kondisinya cukup atau pas-pasan atau kenapa sih harus luar negeri Mas? Ya kan Mas tahu sendiri, nggak semua perempuan itu apa ya berarti mau menerima gitu aja uang dari suami. Dalam artian itu kalau nggak pegang uang sendiri atau kayak sendiri, nggak puasan gitu. Betul. Kan ada juga yang seperti itu. Nah, saya kan salah satunya itu. Beliaunya ini kan nggak apa ya, nggak suka repotin suami, nggak apa seperti itu. Dari dulu, dari zaman pacaran. Traktir kopi, traktir makan misalkan? Enggak, maksudnya gini, kayak waktu mau nikah mau apa gitu. Sempat disuruh jemput juga ke sana. Pun ya gimana? Emang nggak mau ngerepotin suami. Secara umum. Iya. Mohon maaf, untuk menikahi menikahi perempuan atau pasangan di, kalau boleh saya sebutkan sukunya ya, Sasak ya kalau nggak salah. Kan ada aturan. Betul ya, ada aturan adat. Nah, sebagai seorang luar Lombok atau luar suku Sasak, itu gimana prosesnya? Asik ini kayaknya nih. Kita kan apa ya? Kita kan intinya itu bukan Islam ini dalam artian mengajarkan untuk tidak wet. Simple ya. Simple. Aslinya seperti itu. Iya. Waktu itu ya sempat ditanya sama ibunya, mas kawinnya berapa, mau apa. Iya, pasti ya. Ya, jawaban saya juga tegas. Yang disebutkan di Al-Quran itu apa? Mas Hendy tanya, berapa yang dimau? Loh, enggak tanya. Saya tak tanya dulu. Yang disebutkan di Al-Quran apa? Jadi ada dasarnya ya, dasar secara agama ya. Balikan ke dasar agama. Terpenuhi enggak? Iya. Ya sudah. Ya sudah, terpenuhi ya sudah, biar nggak saya berbeda kemana-mana kan gitu. Iya. Terus nggak ada saya kayak beli apa, nggak ada. Iya. Ya bukan. Kan syaratnya ada, secara adat ya. Bukan menyepelekan iya, enggak. Cuma saya kan ya punya keyakinan juga kan. Iya. Ambil simpelnya ya. Kebetulan istri saya kok setuju seperti itu. Dan mau. Iya, keluarganya juga mau. Keluarganya mau. Nggak ada kita beli apa, nggak ada. Mas kawin aja cuma 121.000. 121. Kenapa harus 121? Sisa uangnya seperti itu. Menikah pun sendiri. Ya asli. Jadi teman-teman gini ya. Itu pun ditanya sama penghulunya, bener nggak ada uangnya ini? Ya kan? Jadi teman-teman gini ya, beliau ini dari perbatasan Malang Pasuruan ke Surabaya, dari anaknya, transport dan akomodasi lain-lain ini lebih dari 300.000. Benar ya? Tol saya tahu sendiri lah, tol berapa, kemudian bensin berapa, kemudian makan berapa misalkan, dan hampir tiap hari. Jadi kalau disebutkan secara angka 400.000 PP. Dia nih. Ya kita bagaimana mensiasatinya. Iya. Jadi mereka, beliau memang aku buat duit cano gitu. Adanya uang.
Kalau itu cukup buat bawa mobil, kalau nggak cukup buat bawa mobil, bawa motor. Oh, motor. Iya. Kalau nggak cukup bawa motor ya diam dulu di rumah. Oke, jadi low profile banget sebagai pengusaha kopi beliau. Oke, jadi akhirnya 121.000 itu bukan karena ada filosofi apapun, Nggak tapi ada. karena duitnya tinggal Iya segitu asli. di dompet sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Bisa ditanya sama Wow. istri saya. Waktu itu pun pengeluhnya sempat tanya, ada nggak uangnya ini sampai gitu. Aduh. Dan terus Anda ke sana bersama keluarga atau Sendiri. oh, kalau laki-laki boleh ya? Boleh. Boleh. Oke. Iya. Itu Kita kenaikan kan banget. apa ya, bukan nekat. Dalam artian kita Atau ini ngebet kawin atau gimana? sudah pernah berkeluarga. Ya. Itu, kalau kita melaksanakan pernikahan secara besar-besaran kan Oke. dari istrinya terdahulu kan saya ada anak kan ya harus dijaga juga Oke. perasaan. Betul. Saya setuju. Oke. Nah, habis itu kan kebetulan istri saya kan baru pulang dari Arab kan Oke. butuh modal juga buat kedepannya sebetulnya kan. Oh, jadi sebelum menikah itu sempat keluar negeri. Iya. Oke. Dari SMA kalau istri saya dari SMA. Lulus SMA, berangkat kemudian berangkat ke Arab Saudi. Oke. pulang nikah, Iya, berangkat iya, lagi iya. ke Hong Kong. Oke. Ya alhamdulillah Iya. sedikit demi sedikit Hmm. apa ya perekonomian bisa terbantu lah. Iya. Pelan-pelan ya jadi. Iya dari Oke. dari istri juga. Jadi istri kayaknya lincah ya kayak bisnis ya. Kayaknya ya, saya lihatnya ya. Alhamdulillah. Jadi Itu basicnya memang di situ kayaknya. Segala yang marketingnya. dijual itu laku Oke. sampai jauh ini. Iya. Saya lihat nota-notanya ini Hong Kong, Taiwan, Makau, betul ya. Wah, ini keren ini. Berarti istri ini benar-benar rezeki ya kalau bahasa Jawanya ya. Dalam artian seperti itu. Iya. Terus kita syukuri lah bagaimanapun masakan kita kan ya itu yang ditakdirkan Tuhan. Oke. Jadi kita jaga, Siap. kita lindungi. Jadi di perjalanan waktu akhirnya ketika istri itu ke luar negeri sekaligus juga memasarkan Ya, produk kopi. juga. Oke, jadi sejarahnya itu ya. Oke. Nah, awal-awal ketika Mas Hendy kirim barang atau kirim apa ya produk hasil bumi ke luar negeri, ini kan prosesnya birokrasinya, mohon maaf Ya. mohon maaf sekali lagi. Ini kan Ya. ada beberapa hal yang harus dipenuhi, betul ya. Apakah di awal-awal Mas Hendy langsung bisa memenuhi dengan membayar ini atau pakai strategi gimana? Ya kalau untuk kopi, kalau untuk produk pokoknya sejenis makanan atau Iya. minuman atau apa, yang penting ada brand dan BPM-nya kayaknya sudah. Oke. Jadi ini BRT-nya, sudah. BRT kan berarti sudah masuk. Oke, kalau misalkan nggak ada brand, Nggak polosan, bisa. nggak bisa. Sama bea cukai ditolak. Ya, Oke. Iya. Siap. Oke, awal-awal kirim ke mana? itu Ke luar negeri. ke luar negeri ke Hong Kong kan waktu itu kita ke sana sambil masalah itu. Oke, jadi Mas Hendy ini Terus sudah untuk- punya paspor. Iya. Dulunya kan ke Indonesia ya, ke Iya. luar negeri ya. Iya. Jadi untuk ke luar negeri lagi sangat gampang, tinggal ngurusi visa. Oke, terus ke Visa sana. pun kita nggak pakai visa, kebetulan ke sana kemarin itu kita nggak pakai visa. Oke. Kita di apa keluarga majikannya istri saya itu yang Oke. menjamin. Oh, Kita tanpa enak ya visa. jadinya ya. Jadi tanpa visa. Memang kalau ada keluarga yang menjamin tinggal masuk. Tinggal masuk. Tinggal masuk. Oke. Jadi stempel paspor sudah ke negara mana aja nih? Kalau yang ini masih Taiwan, Asia Timur ya. Asia Timur lah sekarang. Hmm. Kalau yang dulu ya hampir semua di Asia. Oke, mantap. Keren. Gak nyongko, guys. Sama lah. Iya. Sekarang usianya berapa, Mas? Jenengan? Alhamdulillah 41. 41 mau ke 42. 42. Insya Allah. Oke. Mohon maaf ya, ini pertanyaan lain ya. Ada keinginan enggak membawa pulang kembali istri? Pasti Oke, itu impian para laki-laki. itu paling berat kalau di waktu malam. Iya. Waktu malam dan dingin. Dingin. Terus piye gue? Aku enggak bisa bayangkan Itu ini. karena kita kan larinya Kesibukan. kesibukan, kita ikut acara danu kemana-mana. Oke, iya. Jujur kalau untuk sekarang ini penjualan yang paling Kencang. kencang itu di event-event kayak gitu. Oke, gini, Mas Hendy. Di sekitar sini kan banyak petani kopi, Ya. betul ya. Apakah Anda merangkul semua petani kopi ataukah ada, mohon maaf ya, kalau ada kompetitor merasa ini loh, si Hendy kopinya sudah keluar, kok saya belum keluar? Itu ada nggak?
Ada. Pasti ya, biasa ya. Oke. Yes. Apa strategi yang dilakukan untuk merangkul supaya Ya, kita- kompetisi ini nggak terlalu timpang? Tetap kita tawarkan kayak di kampus ini kan ada yang produksi seperti itu. Ya sudah, Oke. barang kamu tak ambil tak pasarkan. Tetap dengan brand mereka. Oke. Tapi tetap kita bawa. Biar Iya, iya. acara Jadi itu- Mas Hendy pandai. Iya, tak Oke. ambil. Iya, iya, iya. Pokoknya punya UKM sini, terutama yang di desa sini mesti tak rangkul. Itu dari dulu sudah sampai ya sama produk kopi juga kita bawa juga. Iya, iya. Iya. Biar konsumen milih sendiri. Oke. Kita Biar nggak tahu tahu Iya. rasanya sendiri ya. Kita nggak mau bersaing sama UKM. Iya, iya. Terlalu kecil. Ah, benar, benar. Apa terus disaingi kalau kecil kita UKM? Iya, 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 benar, benar. Harusnya kalau kolaborasi bisa ya kolaborasi ya. Iya, kolaborasi biar kuat. Betul, betul. Saya setuju. Karena mohon maaf ya, istilah kompetisi, istilah persaingan ini biar pebisnis tua-tua saja lah, ya kan. Pebisnis-pebisnis yang muda-muda ini kalau kolaborasi mereka kuat, karena mereka punya produk, punya hasil karya, plus punya market sendiri. Market sendiri. Kalau jadikan satu, kayaknya bisa lebih luas. Apalagi modalnya itu paling kecil. Modalnya, Modal paling kecil. Kita ini modal paling kecil. oke, Kan? oke, oke. Jadi kalau nggak bersatu, paten-patenan, Mati-matian. atau saling bunuh. Oke, oke. Itu yang kita hindari. Kan? Betul, betul. Dan biasanya, mohon maaf ya, persaingan di segmen bawah ini juga nggak kalah keras. Ngeri. Kita kalau di event tiap event kita nggak pinter-pinter marketnya sama panitia, sama itu kita ya hancur. Bisa kalah. Saya kayak kemarin di sini hampir jeblok acara bikin kita. Oh, jadi sempat zong, sempat. Jong. Oke, oke. Acara besar pun. Oke. Jong. Padahal secara mohon maaf ya, kalau jualan kopi di event itu kan, Hmm. ya sekali lagi mohon maaf ya, untungnya kan harusnya lebih dari 100%, 200%. Betul ya? Kok bisa zong? Acaranya apa dulu kan gitu. Tergantung acara. eventnya. Oke. Terus audiennya seperti apa. Iya, iya, iya. Taruhlah kayak ngajarin Cak Nun. Iya. Ngajarin Cak Nun pun itu harus dihitungkan juga durasinya. Oke, Lokasinya durasi, di mana, waktu lokasi, pengajiannya, iya, lokasi, lokasinya. audiennya, Oke. panitianya bisa diajak kerjasama enggak kan seperti itu. Oke, oke. Kalau panitia bisa diajak kerjasama, taruhlah kita nyiapin kayak bannernya kita, Oke. kita yang nanggung. Iya, iya. Syarat mereka harus membeli kopinya sekian gelas. Oke, oke, siap, mantap. Jadi beliau ini salah satu support event atau sponsor Ya, utama berani. di event pengajian atau event kumpul tokoh agama dan budayawan MHI Najib, Ya, atau teman-teman kenal. kenal dengan Cak Nun. Nah, biasanya pengajian, mohon maaf ya kalau saya salah, Kiai Kanjeng. Terakhir kita di Mojokerto. Oke, nah kenalnya bagaimana? Kok bisa Yaitu tadi kenal dengan salah satu tokoh pemuka agama, budayawan yang salah satu yang paling besar di Indonesia, punya banyak masa, punya banyak pengaruh dan biasanya beberapa pejabat-pejabat itu justru sowan ke beliau. Itu prosesnya bagaimana? itu kita waktu itu kan berawal dari mana kalau nggak salah dari Ngawi dulu ya. Awal-awal Ngawi. Acara di Ngawi kita acara 17-an. 17 Agustus proklamasi ya, Ya. kemerdekaan. Oke. Terus habis itu kan di Ngawi mau ada acara-acara bekerjasama dengan BPK Pemda. Pimpinan BPK KPM ini kan Iya. dekat sama bupatinya. Jadi karena hubungan Anda dengan Iya. pemerintah di Ngawi ya? Iya. Oke, untuk akses ke sana. Nah, Siap. kita Oke. disuruh report. Heeh. Bila dari situ kita akhirnya oh ini peluang juga mengajak Iya, makanya iya, banyak. Iya, iya. Bagaimana caranya kita harus nembus segmen ini gitu. Oke, itu Anda perjuangkan pada waktu Iya. itu? Oke. Saya- Ini pertanyaan, mohon maaf ya. Ini rahasia umum ya. Iya. Naruh amplop bawah meja atau gimana? Enggak, kita Sama sekali tidak. sama sekali tidak. Wow. Kita main di produk aja, kita kayak menyediakan banner Iya, iya, iya. apa gitu, kita bannernya kita. Itu tahun berapa? Ketika Anda kerjasama dengan pemerintahan Ngawi, adanya pengajian Cak Nun, inget tak? Itu kalau nggak salah sebelum corona pokoknya tanggal 2018 ya. Oke. Ya 2018. Jadi udah lumayan lama ya, 3 atau 4 tahun Iya, lebih ya? 4 tahun. Oke. Di Ngawi. Di Ngawi. Nah itu kan Oke. segmen paling bagus menurut saya ya, zamannya Cak Nun. Dalam artian pengajar apa acaranya Cak Nun itu yang Iya. yang paling bagus. Oke, kalau nggak salah boleh merokok. Kalau nggak salah ya, Merokok. boleh merokok. Terus durasinya kan lama Iya, perokok-perokok kan ngopi biasanya. Iya. Oke, jadi itu marketnya di situ. Pas. Oke.
awal-awal event apa yang Anda lakukan? Apakah Anda jualan langsung tiba-tiba bisa masuk ke ring 1 misalkan panitianya atau enggak, kita ya tetap dijual sama kayak yang lain. Akhirnya kita kan baca sikon waktu itu. Oh, apa yang oke. membuat penjualan kita kurang? Iya, iya, iya. Jadi membaca ternyata- situasi ya. Iya, ternyata di sini masih banyak asongannya. Oke. Bahasa asongan. Terus Pemetaan. kopi yang disajikan asongan ini seperti apa? Hmm. Kita harus paling enggak kita harus di atasnya mereka. Oke, oke, oke. Dengan produk kita. Iya, iya. Jadi sudah berpikir Iya. nilai tambah ya? Iya, harus Oke. harus lebih dari pedagang asongan ini. Iya, iya, iya. Terus bagaimana caranya supaya pedagang asongan ini nggak masuk ke lapangan, supaya kita saja yang menyuplai yang di Oke. area. Jadi berpikir monopoli kapitalis sudah Iya. muncul ya? Iya, nggak apa-apa kan. Kemudian kita kan positif, punya- positif. kita jualan kan harus punya strategi juga. Yes, 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 Selama yes. kita nggak beli, toh mereka kan tetap bisa jualan di luar. Betul. Kita- Jadi ini ya. Kita eh kita jual di dalam pun. Oke, jadi ada dua tempat, Dua tempat. di dalam dan Di luar. di luar. Nah, di perjalanannya Kopi Tumang yang pada waktu itu Mas Hendy turun ke lapangan dan akhirnya bisa masuk ke lapangan. Iya, Sementara PKL atau penjual-penjual lain hanya ada di luar. di luar. Iya. Nah, itu dia. Itu kan yang nggak gampang Nah, strateginya. Terus kayak kita bisa jual di dalam Hmm. dengan apa ya, dengan syarat khusus dalam arti Oke, oke, oke. kita kan yang ngeluarin biaya. Iya, iya, iya. Beli Itu banner, rahasia iya. perusahaan lah ya. Beli banner, Iya, iya, beli iya, iya. Kita lain-lain. Gitu. Oke, dan infonya ada beberapa SPG Nah. atau Yes. SPB ya. Nah, itu salah satu itu kalau SPG-nya pakai kerudung juga atau tergantung menyesuaikan? sikon. Kan rokok. Ya. Kalau disupport perusahaan rokok biasanya kan SPG-nya ya kita tahu lah seksi-seksi gitu ya. Oke. Oke. Kita ya menyesuaikan aja. Menyesuaikan. Siap acaranya kayak gimana ya. Iya, iya, iya. Kayak di Bali ya biasa kita. Oke. normal. Seksi pun ya kita normal masih dalam. Konteks yang sopan. Oke. Terus sampai dengan hari Nah, ini Kopi Tumang ini dulu yang perlu tak apa ya, biar UKM yang lain nggak ngeblong kalau ada acaranya sarana gitu. Oke, oke, oke. Itu ngeblong maksudnya gimana tuh? Ya kayak acara bukan nyepelekan Vespa orkes apa itu Oke. marketing yang buruk, apa pasar yang buruk apa. Oh Kopi keliling. iya, iya, iya. Saya paham. Jadi itu adalah bagian dari strategi tip buat marketing kopi keliling penjual kopi untuk keliling. cari momen acara yang pas. Oke, kalau Jangan misalkan salah acaranya dulu. ya saya setuju. Kalau misalkan jualan kopi, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, di event-event orkes ada dangdutan itu kayaknya nggak worth it ya, Kurang. worth it. Kurang. Oke, itu kita tidak menafikan atau menyepelekan event-event, Enggak. tapi ini hasil tes. Iya, kopinya maksudnya kita Oke. kan enggak itu bukan membicarakan eventnya, tapi peluang kita untuk berjualannya. Iya, iya, iya. Hasil penjualannya kan kelihatan. Kelihatan. Iya, Itu iya, kita iya. pernah bikin acara di Bali, Jambore Nasional Vespa. Jambore Nasional Vespa. Vespa. Ya sering banget kan. Iya, itu di Bali pernah kita. Malah So, kita harus bersusah payah gimana kopi kita supaya laku itu Iya. sampai berjibaku. dengan kompetitor. Nggak ada kompetitor. Padahal tunggal. Nggak ada kompetitor. Tapi untung tidak terlalu banyak. Untung nggak terlalu banyak, malah Oke, oke. hampir minus. Hampir minus. Oke. Kita harus berjibaku gimana jualan kopi supaya sampai pada akhirnya kita kita subsidi jelang ke kaos bagi mereka yang beli Oke. kaos dapat kopi dapat kopi. sekian. Nanti kaosnya kan kita Iya, untuk, iya, untuk iya. harganya kan Nah, bisa. jadi subsidi Sampai silang seperti ya. itu, iya. Sampai memaksa Padahal, seperti itu. Iya, itu Jambore Iya, iya. Nasional satu Indonesia Vespa. Iya, iya, iya. Itu kan pesertanya ribuan. Iya, padahal itu harusnya market yang bagus ya. Kalau Harusnya- Vespa kan harusnya, solid, iya. banyak. Ya kan, tapi ternyata hasil penjualannya Ya, sudah membuktikan nggak nggak ada masuk. saingan, nggak ada saingan padahal. Oke, oke, oke. Iya, iya. Jadi memang event pengajian itu muatan Pengajian pun nggak semuanya, tergantung. Nggak semuanya. Nggak semuanya, ya. tergantung siapa Iya, terus durasinya. pembicaranya, Iya, audiennya. durasinya, audiensnya. Oke. Iya, iya, iya. Sampai sekarang akhirnya dengan Cak Nun ya? Alhamdulillah sampai Oke. sekarang. Jadi teman-teman, beliau sengaja tidak hadir di eventnya Cak Nun yang ada atau diadakan di Ponorogo. Betul ya, bertepatan dengan Kasodo. Kasodo ini. Selain itu beliau juga sengaja memang meluangkan waktu untuk menjamu saya. Terima kasih Pak. Mantap, ini luar biasa. Oke, ngopi lagi nih. Nah ini kayaknya ini. Oke, nah itu teman-teman Kopi lanang. keren.
sepulang dari ini juga murah nggak terlalu mahal dibandingkan kopi-kopi yang lain, ini masih kalau terjangkau. Sepulang dari sini kayaknya ini kayaknya nafsu seks saya bisa gede. Ini kisaran 12.000 ya. Ini kopi lanang ya. Kopi yang untuk ya laki-laki gitulah, wis. Terus ini berapa on? Nah itu bedanya yang membedakan kopi hitungan dengan kopi yang lain. Kita nggak pakai timbangan. Nggak pakai timbangan. Jadi takaran. Oke. Ini satu kurang lebih 1 on. Oke. Nggak ada di sini. Nggak ada tulisannya ya? Nggak ada. Biasanya kan ada tulisannya ya. Bisa berapa gelas? Kalau untuk gelas itu 12 cangkir. 12 cangkir kecil. Ya, kalau jadi yang murah ya harusnya. Harusnya murah. 12.000 ya? Ini malah 7.000. Itu 7.000. Oke. Iya. Kayaknya Anda nggak ambil cuan banyak ini di segmen. Karena kita fokusnya nggak di sini. Fokusnya event. Iya, kita fokusnya event. Oke. Kita kalau event kalau nggak ada ini kan mau gimana kan? Betul. Harus ada produk. Iya harus ada. Oke. Jadi saya bisa menggambarkan ketika di event itu. Satu lagi promo. Oke. Gimana? Nah kita kan promo hajatan ini, kita ada promo hajatan. Oh ada paket hajatan. Oke. Gimana itu? Paket hajatan itu kita dapat 1.500.000, dapat 500 cup, terus dapat kopinya ini, kopi yang ini 4 kilo, 4 sampai 5 kilo. Bukan kopi lanang ya? Iya bukan. Kopi biasa ya. Oke. 4 sampai 5 kilo. Terus kayak supnya pewangi. Oke. 50. Itu murah ya harusnya. Harusnya murah. Itu plus banner atau? Iya, maksudnya di kayak acara hajatan orang nikah apa di tangan. Ya itu kita yang habis sudah tamu-tamu kopi ya kita. Iya. Kita kasih 500 cup tuh. Ada paket. Iya. Paket termurah 1.500.000 itu. Oke. Kaos enggak ya? Beda ya? Beda. Oke. Jadi itu salah satu strategi marketing Mas Hendy selaku owner atau ya bosnya Kopi Tumang memarketingkan kopinya tidak dengan jualan sasetan, tapi dengan jualan di event. Fokusnya di situ. Oke, fokusnya di sana. Berarti misalnya ada yang beli kita nggak layani yang ini. Pasti dilayani ya. Pasti tetap kayak ini tetap tak kirim yang ke Hongkong. Iya. Bahkan kita punya ada produk yang paling digemari sebetulnya. Kita pakai belum ada kopi celup punya ada. Kita lah itu dia. Biasanya teh. Iya. Teh ya. Kopi. Oke. Itu kan untuk sudah ada kemasannya. Kebetulan baru ini ya? Enggak, sudah ada. Di warung saya kan ada di Ponorogo ada di Ngawi. Terus ini kebetulan lagi nggak ada gitu aja ya. Oke. Itu kita fokus itulah kalau yang di luar. Kalau yang di luar negeri kita fokusnya di situ. Oke, jadi orang luar negeri itu nggak suka kalau kopi ada ampasnya. Atau gimana? Pasar kita kan TKW. Oke. Rata-rata kan perempuan. Oh, bukan TKI ya? Bukan. Tapi yang wanita ya? Oke. Perempuan kan nggak suka yang ada ampas. Oke. Itu kan praktis. Iya. Tapi nggak ada ampas. Nah, makanya itu. Ini pun nggak ada ampas tadi. Oke. Iya. Baru terpikirkan itu. Oh iya. Belum ada yang bikin. Iya. Kenapa nggak dipatenkan? Siapa? Nggak dipatenkan. Karena ini CTL susah. Oh, karena perusahaannya Indo. Kalau misalkan brandnya sendiri bisa. Oke. Saya paham. Oke. Jadi itu sebenarnya ide bagus ya. Bisa sore tadi yang ini belum tak itu kan. Oh iya, wes apa. Ya, yang untuk apa tuh? Aku kopi celup. Oke. Ya, enggak apa-apa lah wes. Tadi yang ada dulu aja. Ya kan? Terus tambah lagi kopi cup sebetulnya sudah mau launching kalau nggak ada pandemi kemarin sudah bikin ya. Sudah bikin. Peralatan sudah punya. Ada pilihan berapa pilihan produksi? Banyak sebetulnya. Oke. Cuma kita kan kopi. Namanya kita kan apa ya? UKM satu. Oke. Modal juga nggak terlalu besar. Oke. Terbatas lah sama. Oke. Kita harus cari yang mana yang laku keras, mana yang kan seperti itu. Realistis ya? Iya. Realistis ya. Kita kerja, kita jualan cari untung. Iya. Yang dapat untung ya itu yang kita genjot. Iya. Oke, aja. Kalau yang lain kadang-kadang ya berkah. Iya. Jadi tidak memaksa untuk inovasi produk banyak, tapi mengajar yang sudah kuat. Yang sudah kuat kayak pewangi ini kan yang mengikuti pasar aja. Iya. Ya, kita nggak terlalu ketinggalan. Betul. Kan banyak produknya pewangi juga banyak. Kita yang melalui. Oke. Kayak kopi cup sebetulnya kalau nggak pandemi kemarin sudah keluar. Oke. Kaos itu juga ngikuti. Iya. Oke. Siap, mantap. Kalau yang khusus celup itu baru inovasi saya.
Oke. Belum pernah ada. Iya. Oke, mantap idenya. Itu ada di situ nanti ada di sana. Iya. Wih, mantap. Keren ini. Jadi kalau kerjasama saya bisa bantu apa ini? Aduh, ya cuan. Oke. Jadi podcast ini saya sengaja memang menampilkan produk beliau sekaligus memperkenalkan bahwa di Kabupaten Pasuruan yang mungkin teman-teman tahu daerah Jawa Timur itu dataran tingginya Malang, tapi di sini juga ada, dan di sini juga ada petani apel, petani kopi, Satu-satunya susu. besar, Nah itu besar. dia makanya nggak banyak orang tahu mas. Ya, banyak orang tahu karena ya situ tadi pemerintahnya. Iya makanya. Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Iya. Mereka tahunya Pasuruan industri. Nah, taruh lagi nih. Oke. Kayak di Purwodadi kan perbatasan. Yes. Oke. Perbatasan. Di situ tuh lahan luas itu kan punya Pemkab itu. Oh punya pemerintah itu ya? Punya pemerintah. Daerah. Oke. Lah selama ini pedagang kayak buah, Iya. di Lawang Betul. itu kan banyak kan orang Pasuruan. Oke. Kalau mereka cerdas dibuatkan pasar di situ. Iya harusnya ya. Harusnya kan di situ, di Purwodadi situ. Dibuatkan lahan dibuatkan. bisa dekatnya, Iya. mohon maaf ya, dekatnya apa Pak Potelo? Iya. Oke. Pak Potelo itu kan sudah masuk Malang ya? Ya, Bapak Masuk Jalan Malang, Alas. jembatan sini kan Pasuruan. Yang jual di situ loh, orang Pasar Depan, Orang orang Pasuruan. sini. Orang Pasuruan. Oh iya, orang Pasuruan yang Oke, banyak. harusnya kalau misalkan Yang dapat pemerintah, ikan mana kan ya Malang. ini pajaknya masuk Malang. Nah, terus kayak Oke. brand kardusnya apa? Ini kritik Kardus. juga buat pemerintah. Oke. Kenapa diizinkan di situ tulis Nopo Cacar, apel Malang tapi Nopo Cacar? Itu dia. Kenapa berani tampil dengan Kabupaten Iya. Pasuruan? Kok kayaknya nggak pede. Oke. Nah teman-teman. Tunggu saya jadi bupati. Mantap, mudah-mudahan. Jadi Kecamatan Nongko Jajar itu bukan di Kabupaten Malang. Bukan. Oke, tapi di Kecamatan Pasuruan. Kecamatan itu tuh. Kecamatannya? Itu Nopo Cacar malah istilah, nggak ada desanya. Oke, Nongko Jajar itu Istilah. istilah. Oh, saya pikir kecamatan di Desanya malah Wonosari. Oke. Kecamatan itu tuh. Orang tahunya Tutupnya jajar di itu ya sana. sawo jajar sama Iya. Nongko Jajar. Oke. Nopo Cacar istilah nggak ada. Istilahnya doang. Oke. Kampungnya sendiri nggak ada. Jadi ini kritik ya buat pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya bahwa untuk menampilkan daerah Nongko Jajar yang sudah ada di pikiran masyarakat umum khususnya pecinta wisata, Lebih berani. image-nya Nongko Jajar itu Malang, Iya. tapi aslinya di Pasuruan. Oke. Harus lebih berani, apel kita ini satu-satunya di Indonesia nggak berani. Nah itu dia makanya. Orang tahunya apel Malang loh mas. Iya, sempat hancur kan mereka apel sempat nggak laku. Iya. Kok bisa satu-satunya di Indonesia. Kita nyuplai se Indonesia. Makanya itu dia. Wah, kena sentuhan hari ganteng bisa. Nah. Wah. Mantap ini. Semoga ya. Iya. Oke. Jadi ini ya harusnya ini apa ya? Kalau UKM sini berani mendobrak batasan itu, bisa mungkin akan lebih banyak mendatangkan wisata ke sini dan pasti akan mendatangkan banyak devisa, betul ya? Saya lihat di sini pemandangannya juga lumayan, Ada udaranya terjun juga sejuk. sini ya. Itu dia, orang nggak tahu loh mas. Di kampung sini ada air terjun. Taruhlah yang paling menonjol harusnya itu kan di sini ada keberagaman antar dua agamanya. Iya, Hindu Islam. Islam kadang satu rumah toleransi itu, ya. satu rumah itu kadang ya kayak saya sendiri dulu Oke. kakak saya ya Hindu. Iya. Tidak ada masalah di sini ya. Ada masalah kita. Oke. Iya. Banyak ada Mas Ari datangnya pagi gitu kita Oke. bisa mengeksplor yang di kampung Hindu. Oke, wah Bisa, mudah-mudahan nih. bisa ke pura, di situ juga ada sendang. Iya. Kampung sini. Sendang. Jadi sendang itu seperti sungai tapi seperti sumber tapi mengalir airnya. Oke, biasanya untuk pemandian. Nah, itu namanya sendang. Oke. Ada di sini. Ada di sini ya. Air terjun juga ada. Oke. Terjun sudah terkenal sebetulnya. Apa namanya itu, Jun? Coban Waru, Coban Waru. Coban Lok. Iya. Terkenalnya kan Namanya- Coban Dot dan lain-lain gitu ya. Dulu sempat dieksplor sama anak-anak tahun baru sini. Sempat dibangun, sempat diapain itu perawatan, terus Iya. pembinaan kurang. Oke. Ya amburadul. Adanya belado. Oke, gini Mas Hendy. Kan sempat iseng saya tanya ya, Mas Hendy ini ketika dipilih untuk memilih untuk marketing secara konvensional versus marketing secara online. Nah, saya iseng-iseng sempat tanya ya pada waktu itu kita ketemu ya, lebih efektif mana Mas? Marketing secara
atau nyponsori secara konvensional umum, misalkan pakai plakat, kemudian lain-lain, atau lewat media online. Nah, ya kita tidak bisa apa ya Memungkiri lah, kita kan hidup zaman ini kan semakin berkembang, ya kita harus ikuti jadi zaman. perubahan. Oke. Bukan yang di konvensional itu nggak efektif, ya tetap sampai detik ini pun tetap efektif, cuma kalau secara cepat aja. Cepatnya itu mungkin ya yang di media online. Oke. Main apa saja itu? Kopi Tumang kan kayaknya ada ya, banyak. Saya cek di Google banyak ya. Instagram, Facebook ada. Oke, YouTube juga ada. Oke. Warungnya alhamdulillah masih 3. Warungnya? Pengen nambah. Oke, sementara ini 3. Di mana saja? Ponorogo ada. Wah, mantap. Ponorogo ada. Ngawi ada. Banyak. Jadi sementara di Jawa Timur ya? Yang di Pasuruan kena efek pandemi bangkrut. Oke, ngefek. Kan padahal hidupnya di Pasuruan. Nah, makanya itu kan yang di Pasuruan itu kan lokasinya di pondok pesantren. Iya. Waktu pandemi kan kemarin sepi. Mereka pulang. Iya. Oke. Kita kan harus ngaji orang, ngaji apa. Iya. Akhirnya yang jalan yang luar kota. Oke. Jadi media sangat online murah. itu Kita masih 3.000 loh. Gimana? Satu cangkir masih 3.000 di Ponorogo ini. Iya. 3.000. Oke. Murah sekali. Karena jualan yang untung enggak. Kalau yang ini kan biasanya di Ponorogo jualnya pakai ini. 3.000 ini bisa jadi. Bisa 12 cup ya? 12 cup. Cuannya banyak ya harusnya ya. Itu banyak. Iya. Nah, teman-teman gini ya. Biasanya ya, ini kalau teman-teman ngopi di tempat nongkrongan kopi mewah, ya kan. Nah, yang menurut teman-teman cita rasa kopinya khas, sebenarnya enggak juga. Jadi ada kopi di daerah atau kopi di produk-produk lokal itu yang menurut saya kopinya lebih berasa, ya kan. Nah, biasanya gini Mas, bedanya ketika kita ngopi di tempat tongkrongan kopi mewah misalkan ya, yang satu kopi seharga 50.000, seharga 60.000, biasanya kita tidak menikmati kopinya, biasanya loh ya, tapi kita ingin orang lain melihat kita di sana, gengsinya, betul ya. Atau ya ini tergantung pilihan sih. Kadang-kadang saya meeting dengan teman-teman tertentu ya di kafe kopi tersebut, tahu-tahu 2 gelas, 3 gelas, 200.000. Pada dasarnya kopi itu sama. Sabang sama Merauke sama. Iya. Cuma 2 itu jenisnya. Iya. Robusta sama Arabica. Oke. Bedakan mungkin tempat sama penyajian. Betul, tempat penyajian. Terus dari pengusaha sendiri kan. Iya. Mereka punya target sendiri, pasarnya di mana. Iya. Nah, kalau kami Kopi Tumang ini kan berhubung kami ini UKM ya sesuai kita sesuaikan. Oke. Pasar mana yang mau kita bidik. Iya. Kita bermainnya di pasar menengah ke bawah. Sejauh yang saya tahu, sepenglihatan saya, pasar yang paling menjanjikan itu menengah ke bawah. Apapun. Oke, jadi gini ya, seperti kerucut gini ya. Iya. Di bawah itu banyak. Iya. Semakin tinggi semakin. Oke, semakin tinggi semakin sedikit. Okay. Itu pasar apapun. Ya. Mau kita bisnis apapun. Iya. Kalau segmen kita atas. Oke. Itu pasarnya semakin sedikit, tapi potensi cuannya bisa jadi lebih banyak. Bisa jadi lebih banyak. Oke, gini Mas Hendy. Pada akhirnya kita kenal di salah satu klub bulu tangkis di PB Suryanaga, salah satu kalau sekolah badminton kayaknya ini kan yang paling legend, punya nama besar, betul ya. Dan iseng-iseng ketika salah satu event di gor tersebut, saya melihat ada banner Kopi Tumang, berarti sudah mulai support, mulai ekspansi ke bulu tangkis atau ke dunia olahraga. Nah, apakah itu support konvensional yang pertama di dunia olahraga, ataukah sudah pernah support ke olahraga yang lain misalkan? Mungkin itu yang terakhir. Dalam artian itu yang terakhir sampai saat ini loh ya. Sementara ya. Saat terakhir ya itu. Okay. Sebelumnya banyak. Oke, olahraga apa saja? Sepak bola kita pernah bikin acara di Ngawi juga. Sepak bola sponsor. Iya. Oke. Pernah di Ngawi juga. Bola voli di Bali juga pernah. Voli juga sempat support. Oke. Kemudian terus kayak
acara kita apa di sini sering kayak gitu. Oke. Ya mungkin di Suranake yang terakhir kemarin itu Sementara ya? sampai saat ini. Jadi ekspansinya mulai masuk ke beberapa cabang olahraga. Kan satu kan masih belum boleh acara-acara kemarin-kemarin. Iya. Ke depan bisa lebih banyak. Gitu. Iya. Oke. Selama mereka mau kita sama. Oke, jadi Kita ini mensponsori kan paling enggak kita harus dapat win-win solution ya. iya, Win-win solution ya. income juga kan. Betul. Kita juga Iya. sebagai owner perusahaan atau pemilik brand, ketika kita support sebuah tempat, sebuah event, Nah, paling enggak kita harus mengukur ya. Iya. Yang penting harus ada imbal baliknya ya, Imbal baliknya. khususnya di penjualan. Penjualan. Oke. Kalau soal brand ya, sampai kapan kita bakal duit kan Iya. tergantung duit kita berapa banyak. Nah, seperti itu. Oke. Kalau enggak ya sih enggak kan gitu. Oke. Jadi Kita profesional. ya kita nggak asal juga kan gitu. Kita Oke. ya tetap tadi kita kan ya UKM, modalnya jelas kecil. Iya. Kita ngeluarin apa duit ya harus Diukur. diukur. Kita Oke. ngeluarin sponsor juga harus diukur kemampuan kita, cashbacknya Iya. kita kayak gimana. Hmm. Tapi selama ini kan ya sih itu Tuhan kan maha kaya. Iya. Dalam Iya, betul. Tuhan maha kita kadang-kala dicom di sini, Iya. nanti di sana di Iya. berkah. Jadi selalu banyak jalan. Banyak Ketika jalan. jalan ini Buntu. sulit atau buntu, Cari jalan yang lain. jalannya kan banyak. Oke. Kita ini ya Yang sih, penting itu. fokusnya cuan dan bahagia. Iya, harus kreatif. Kreatif. Karena sebagai seorang pengusaha konvensional ya kita berpikir apa ya? Inovasi. Inovasi. Betul, inovasi. Dan bisnis beliau ini lumayan lah. Banyak ya, pemborong properti, proyek rumah-rumah, betul ya? Ya, Taman itu rumah, dekorasinya, Taman. kemudian taman Taman, relief taman. khususnya, betul ya? Taman dari Kemudian kafe juga ada. kafe ada. Kafe juga Bukan ada. kafe, warung kopi. Warung kopi aja lah, wis warung kopi gitu aja lah. Kemudian apa lagi, kebun dan lain-lain lah. Nah, jadi ini usahanya hiburan sih sebenarnya. Itu bukan kayak, Hiburan. kayak apa ya, kayak aset-aset yang lain kan kebanyakan itu kan istri saya kan. Oke. Kalau apa uang istri saya kan yang ngelola, dikelolanya itu diarahkannya ke sana. Oke. Untuk harian untuk apa itu. Iya. Terus dari kopi dari apa. Iya. Biar jelas kan kita juga jauh dari istri yang lain. Benar. Biar ada hasilnya juga. Iya, dibuktikan ya. Iya. Jadi kira-kira kapan memulangkan istri ini? Secepatnya. Dalam waktu yang secepat-cepatnya dan tempo sesingkat-singkatnya. 9 tahun. Oke, nextnya ketika mohon maaf, ketika istri sudah pulang ke sini kan sudah planning bisnis sudah ya kayaknya ya. Sebetulnya dari dulu sudah. Sudah. Jadi saya lihat Cuma kan ekspansi barang-barang dari sana, kemudian ekspor impor ya kayaknya ya, jalan ya. ekspedisi yang Ekspedisi. ekspedisi. Oke, Kita- jadi beliau ini kita itu nggak main-main. ya berangkatnya kan ya dari kopi ini juga kita Berangkatnya dari kenapa kopi. kita manfaatkan untuk kirim yang lain juga. Iya. Kebetulan istri saya kan udah lama di sana, otomatis kan channelnya di sana juga banyak. Banyak. Oke. Dari apa jasa pengiriman juga banyak. Oke. Terus dikumpulin semua kayak jasa ditampung, itu saya jasa pengiriman ditampung, Oke. penukaran uang ditampung, Oke. apa itu saya. Mohon maaf, istri ada di kepengurusan tenaga kerja Indonesia yang ada di sana atau enggak? Enggak. Kan ada organisasi ya? Iya. Oke. Istri enggak ikut? Enggak. Oke, enggak jadi kayak gitu. jadi mandiri aja. Mandiri aja ya. Mandiri Oke. aja. Berada skill Iya. situ. Iya, saya masih belum bisa bayangkan jauh dari istri saya. Jangan itu. Jangan. Kita ini yang syariah. Oke. Mas Hendy, Ya, siap. kan gini di PP Naga ini kan ya Mas Hendy kayaknya ya banyak sekali meluangkan waktu untuk support anak, sepertinya totalitas, betul ya. Ya. Mengikutkan anaknya ke event, kemudian baik di Surabaya dan luar kota. Ini kayaknya serius banget. Sepertinya punya harapan dan mimpi terhadap Ilham anaknya untuk jadi atlet di bulu tangkis, atau ingin juga membrandingkan ini misalkan ya. Ada impian nggak ke sana? Impian pasti, cuma Oke. kan kita harus realistis juga. Kita Yes. ini tinggal di negara yang seperti apa, pemerintahnya seperti apa, Oke. kepengurusannya seperti apa. Sudah menyadari ya? Kita harus realistis. Oke. Nah,
sisi positifnya kan kita paling tidak kita bisa mendidik anak-anak yang positif dari semenjak dini. Oke. Dengan mencintai olahraga itu sudah sangat positif. Sampai punya anak 11. Bidang paling nggak diserang narkoba mungkin olahraga yang paling kecil Iya, diserang. benar. Karena ketika kita sibuk olahraga, beneran nggak mungkin gitu-gituan. Oke. Bukan berarti nggak ada, ya ada cuma kecil. Benar. Tujuannya seperti itu. Kalau untuk prestasi untuk apa? Ya kita ini masih di Ngikuti. Kita Nanti ngikuti. mungkin kalau pindah ke 67. Oh iya, karena kita harus menyadari kita masih ada di Indonesia. SDM kita yang nggak mendukung. Oke. Siap. Jadi mengalir saja ya. Ngalir saja. Mengalir saja. Selama si Ilham itu senang, Kita support bapaknya sama- bisa anterin, bisa support anaknya sampai sekuat apa gitu kira-kira ya. kita ikuti aja. Oke. Kalau untuk prestasi ya situ lain. Jadi banyak faktornya sih ya. banyak faktor. Oke. Jadi enggak targetkan kamu harus prestasi ini. Ya, kalau ikut event di mana-mana ya Ikut aja wis gitu ya. ikut aja. Jalan-jalan Ya jalan-jalan. Oke. jualan. Benar. Sekali mendayung 2 pulau 3 pulau terlampaui. Mantap. Luar biasa nih. Saya Ya, karena banyak ya, belajar dari beliau nih. Karena itu hidup kan cuma sekedar mampir ngopi. Nah, betul ini tulisannya. Tuhan bersama orang yang Asik. asik. Terserah Oke. sampean mengartikan kayak gimana. Nah, Tuhan mah asik. Hidup sekedar mampir ngopi. Nah, Ini terserah sampean mengartikannya. Ini iya, kan ada iya, tandanya. iya. Tuhan bersama orang yang tanda tanya. Terserah sampean juga. Terserah sampean ya gitu ya. Ini ada kaligrafi karya Ilham, betul ya. Baiti Janati. Ini artinya apa? Rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Oke, Surga mantap. apapun ya itu surga. Iya. Itu tulisan di kayu. Tobi wae. Nah itu bahasa Sumbawa. Ya, oke, bahasa Sumba. Apa itu artinya? Ya, ingin tahu aja. Ingin tahu aja. Notang. Kutumu. Di Putu Tanu. Foto tanu itu artinya apa? Pelabuhan. Oke. Kutumu kamu di Putu Tanu. Palangan. Ibaratnya tapi terhalang janji kan. Oke, terhalang janji. Ya janjinya ke siapa kan gitu. Oke, Kadang-kadang oke, kita oke. dijanjikan sesuatu tapi dia juga janji juga kan itu susah. Iya. Dia Wih, janji ke semangat dia tapi ya, Pak. dia janji ke aku kan itu susah. Iya. Nah, kalau ini kan Nah, becik ke titik ala ketara. Siapa yang berbuat buruk pasti bakalan ketahuan. Oke. kan dari kerocokan. Oke. Nah, Pasrah pasrah. marang Gusti. Oke. Dan beberapa tulisan yang banyak sekali makna. Wis mantap. Beliau ini seorang ya filsuf, seniman, pebisnis. Oke, Mas, iseng-iseng saya tanya, ada enggak ketika di sini ditawari partai politik misalkan ya, jadi legislatif misalkan, Pilihan RT saja golput boleh dia. enggak tertarik Nggak politik pernah milih. Nggak Nggak tertarik pernah politik? sama sekali. sama sekali. Oke. Nggak pernah tertarik. Enggak pernah tertarik politik. Ya itu tadi ada pilihan RT aja kita golput. Oke. Ya, kita nggak boleh menafik. Tapi Kalau bisa kita masuk ke staf nggak bisa. sudah desa pernah. pada waktu itu? Sudah pernah ya. Dan tahu birokrasinya akhirnya. Setelah itu ya Ah. sudah nggak Oke. mau lagi. Iya. Mau ditawar kayak gimana pun nggak. Oke. Seperti itu. Iya. Ya kalau kita ingin hidup kita enak ya nggak usah Iya. nggak usah kayak gitu-gitulah ya. Iya, padahal mohon maaf ya, beberapa pebisnis, beberapa pengusaha itu kadang-kadang ketika mereka sudah sukses, mereka kadang-kadang kepincut dengan dunia politik. Nah, biasanya ya. Itulah bodohnya mereka. Wah, Mereka itu bodoh dari awal. nggak Tak ngomong. bilang ini bodoh dari awal mereka. Iya. Gaji DPR berapa? Iya, ini realistis ngomong angka ya. Iya, angka Oke, apa? gaji legislatif sekian. Taruhlah 5 juta. Oke. Biaya kampanye 10 juta. Iya, lebih Mas. Ya, 1 miliar. Lebih 1 miliar. Apa nggak goblok dari awal buruh gaji 5 juta ngeluarin 1 miliar? Iya. Itu kan udah bodoh di awal. Oke, akhirnya Bodoh di mereka awal. harus mau nggak mau balik modal. Bukan Mikir kan- caranya. Iya. Oke. Oke. Iya. Itu kan sudah bodoh di awal, goblok di awal. Iya, wis. Iya. Gaji 5 juta. Diburu sampai Iya. gontokan sana sini, Betul. nyerang Pro temennya sana kontra, sini, saling bunuh membunuh di media sosial seperti itu. Wah, ya kan goblok di awal. Iya. Kan, buat apa milih mereka yang goblok gitu? Iya. Susah. Makanya, jadi pengusaha itu paling enak. Iya, benar. Jadi jawaban ini kayaknya bagian dari sakit hati masa lalu. Bukan sakit hati apa ya? Kita Sudah dihadapkan pada kenyataan. kita logis aja dalam artian kita ini kan hidup ini apa ya?
ya terus berjuang bersaing tapi dengan cara yang sehat. Oke. Ya kalau kita aja mau milih mereka yang seperti itu. Iya. Ya, berarti kualitas diri kita kan ya seperti itu juga kan seperti itu. Iya. Oke. Selama ini saya nggak pernah jujur golput mau RT mau RW mau. Oke. Saya paham. Oke. Wes enggak usah bahas politik lah. Nah. Oke. Harapannya ke dunia bulu tangkis khususnya di PB Suryanaga apa nih? Ya paling tidak Suryanaga harus lebih maju. Karena punya nama besar loh. Punya nama besar. Iya. Bukan hanya sekedar nama. Betul. Karena namanya jelas besar. Yes. Depannya kan jelas tulisannya. Suryanaga. Isinya yang penting itu ya. Kualitas. Jadi bukan kuantitas. Kalau kuantitas mereka udah over. Sangat lama. Oke. Iya. Bahkan kita sebelum lahir sudah ada. Iya betul, sudah ada. Sudah lama sekali ya. Ya, bagaimana caranya kualitas ke depan ini jangan sampai menurun seperti itu. Iya. Oke. Ya. Siap. Oke, menjelang bagian terakhir Mas Hendy, ini saya tanya nih. Suka duka di bisnis apa nih, Mas? Ini nggak usah ngomong politik, nggak usah ngomong tentang apa kita. Ribetnya birokrasi. Oke, sukanya dulu aja lah. Nah, sukanya kita bisa mengatur waktu, fleksibel ya. Iya, dalam artian barang-barang kita sendiri. Oke. Semua apa ya, bebas kita ngatur punya kita lah. Dalam artian sekecil apapun kayak filosofinya Bung Sadino kan seperti itu. Mau kecil apapun usaha kita ya kita bosnya seperti itu. Mantap itu. Sukanya di situ. Suka membaca nggak? Sangat suka. Buku apa yang paling favorit? Paling favorit itu kalau zaman dulu motivasi enggak ya, buku motivasi? Iya, buku motivasi. Secara suka juga. Mahatma Gandhi paling suka. Buku-buku tentang Mahatma Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi. Oke. Kenapa Mahatma Gandhi? Beliau sangat kuat. Beliau bukan, mohon maaf ya, iya, bukan pengusaha besar, bukan muslim juga gitu. Betul, non muslim juga, tapi punya pemikiran, prinsipnya, betul. Dan beliau berani melawan dalam tanda kutip, bukan dengan fisik atau kekerasannya, dengan pasrah ya kayaknya. Oke, mantap. Itu sabarannya seperti sabar. Itu. Saya ini sabar aslinya. Kalau kalah apa itu acting. Asli. Oke. Tapi beliau asik banget sama saya. Nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak pernah ngajak ngomong awal gitu. Ya iseng-iseng lah. Makanya kita kan harus komunikasi. Hidup itu perlu acting. Oke, dalam berbisnis duka paling buruk pernah ngapain, Mas? Duka paling buruk. Yaitu jualan sudah bawa SPG banyak, bawa barang banyak, ngeblong. Oke, merugi. Itu paling banyak bawa berapa SPG? Paling pernah kita waktu event besar itu pernah bawa 6 juga pernah. SPG itu dari SPG beberapa lokal ya? Ada yang lokal, ada yang pro. Kalau yang pro itu biasanya kita pinjam punya agensi. Ya, agensi. Itu gajinya lumayan loh. 8 jam sekian 300-400 ya kalau nggak salah ya. Kelebihan jam ya kena cas. Nah itu dia makanya. Oke. Jadi nggak enaknya itu ya kalau di eventnya. Pas jauh apa kita kurang Oke. perhitungan. Siap. Tapi kan itu bagian dari pengalaman perjalanan. Oke, siap, mantap. Oke. Nah sekarang tips untuk UKM. Nah khususnya di Kabupaten Pasuruan. Kita nggak usah ngomong segede Indonesia atau Jawa Timur lah, Pasuruan saja lah. Gimana ini Mas? Ya, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Jangan pernah berhenti inovasi. Untuk segmen usaha apapun. Iya, usaha apapun. Usaha kita yang menentukan kita sendiri. Oke. Kalau kita berhenti berinovasi dalam artian ya sampai di situ aja. Katakanlah kita jual ini laku. Gimana caranya ini tetap laku tapi dengan cara yang lain, dengan metode yang lain. Bisa terjual satu bungkus ini tapi dengan metode yang lain. Iya. Kalau bisa dengan jumlah uang yang banyak kan seperti itu. Iya. Bisa aja kalau kita ini jual segini cuma 7.000, bagaimana caranya supaya laku lebih dari 10.000? Iya. Padahal lakunya kan sama satu. Betul. Kita seduh kita apa seperti itu contohnya. Jadi itu salah satu inovasi ya. Terus ya kayak ini pewangi kita bikin pewangi. Ini jual berapa satunya? Untuk pewanginya 10.000. 10.000. Ini ditol masih 15.000. Di bawah 15.000. Ditol. Punyanya orang-orang produk lain. Betul. Oke. Produk lain ya. Ini pengadaan ruangan. Oke. Siap. Oke. Untuk kopi seduh paling mahal itu 7.000. Oke. Kopi lanang yang seduh yang nggak ada ampas yang kita pakai muka pot itu 7.000. Itu paling mahal sudah. Itu yang paling mahal.
Ya bener kan Jadi jago banget ya. kita pasarannya kan memang menengah ke bawah ya sih. Oke. Iya mantap. Kayak Mas Hari ini kan nggak boleh minum kopi aslinya. Aslinya? Paling kan gitu dia mau Ah, dikurangi kopinya ya Pak. iya. Coba kalau sopir wajib ngopi. Wajib ngopi. Nah, Iya, di situ iya. pasar kita bermain di situ. Loh kenapa saya enggak boleh? Kan saya juga nyopir. Nah, makanya Dulu saya pakai Bahwa- sambil biasanya ya. waktu nyopir itu kan nggak wajib ngopi. Iya. Kalau ke dokter ya sudah, dikurangi kopinya. Oke. Nah, saya ingin menampilkan Ilham dan Aaron di podcast ini. Boleh enggak? Boleh, Supaya boleh. mamanya lihat, supaya Silakan. bundanya lihat. Boleh Silakan. dipanggil ini. Ilham mana ini Ilham? Ilham. Jadi beneran. Ham, Oke. ini ambil Aaron, ini. Oke, sama Aaron sini. Ayo. Aaron sini. Nah. Ayo sini sebentar. Sini. Ayo. Gini. Aaron kok. Nah. Ilham. Sahabat. Nah, Kopi ini teman. sahabat. Nah, Aaron duduk sama ayah Ilham. Ini. Nah, sana. Ini Kopi Ilham. teman, Wah, Aaron ini kok. anaknya Mas Hendi, itu anaknya anak saya. Anak saya. Nah, ini kenalkan nama kamu siapa? Nama saya Ilham Maulana Suprapto. Ilham Maulana. Suprapto. Punya channel YouTube gak? Punya. Nanti tak sertakan di link ya. Siap. Biar di-subscribe sama teman-temannya Om ya. Siap. Oke, kamu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. SMP. SD. SD. Umur berapa sekarang? 9 tahun. 9. 9 tahun. Nah, ini Aaron anak saya. Kenapa kok kamu seneng sama Aaron? Pasangan ganda kamu. Iya. Klik. Mereka ini sama-sama. Aku kan gini. Iya. Kita sudah klik. Kita sudah klik. Oke. Bisa mau tampil nggak? Nggak. Nanti persiapan di sana ya Sel ya. Oke. Jadi Aaron seneng nggak di rumah Ilham? Seneng. Ngapain aja di rumah Ilham? Mapar. Sabar. Ya, terus. Nanti mau Raketan. Nanti Oke. nanti main ke Bromo. Main ke Bromo. Oke, sebentar ya Sel. Jadi teman-teman, Ilham ini punya salam ke bundanya atau ke mamanya atau ke teman-teman PB Surya Naga. Pengen nyampaikan apa? Ke mama ya? Ya. Mama Udah, apa? udah. Bunda ke bunda apa? Bunda gitu. Cepet pulang. Bunda cepet pulang ya. Ya. Kangen sama bunda. Kangen. Kangen dulu, kangen. Kamu pengen punya adik? Iya. Jangan sama cowok. Aaron punya adik loh. Tapi berantem terus. Oke. Oke. Tasya. Oke. Say hello ke teman-teman Surya Naga. PB Surya Naga. Kapan main ke Bromo? Ayo teman-teman ke sini. Aaron sudah ke sini ya. Ya, mau. Bilang nggak? Akhir. Oke. Masa nggak? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ditunggu kalian ke sini. Ditunggu kalian kesini. Aaron sudah ke sini loh. Aaron sudah kesini loh. Sama ayah bundanya, Sama ayah bundanya. sama adiknya, Sama adiknya. sama teman-temannya. Sama teman-temannya. Iya. Kita main ke Bromo. Ayo kita main. Ayo kita main. Oke. Rani Bromo. Rani Bromo. Oke Kak, itu ya Kak ya. Dadah gitu. Oke teman-teman, itu saja podcast kita dengan Mas Hendy selaku owner dari Kopi Tumang, Kopi Khas Tengger. Oke, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan harapannya sehat selalu untuk Mas Hendy, Terima kasih. kemudian Ilham dan juga bundanya yang jauh di sana beserta Mbak Kakung, sehat-sehat selalu dan seluruh keluarga. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton video kali ini ada ilmu baru, kemudian ada informasi yang mungkin kita belum pernah dengar disampaikan oleh Mas Hendy, sekaligus semangat dan spirit pengalaman dari beliau selaku UKM. Yang baik diambil, Oke. yang buruk diambil juga. Udah dibuang. Udah dibuang. Oke, see you next time dengan narasumber lain. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sel.